Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2411. Berlari liar di jalan surgawi. Banyak orang bahkan tidak berhasil melihat Ling Han. Mereka hanya berhasil melihat sesosok tubuh yang melesat melewati mereka seperti kilat. Karena Ling Han terlalu cepat, dia menyebabkan embusan angin yang kuat. Faktanya, banyak orang terlempar dari jembatan pelangi oleh kekuatan angin. Setelah melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang telah berbicara buruk tentang Ling Han sebelumnya. Siapa bilang Ling Han bukan tipe orang yang menyimpan dendam? Tidak repot-repot memperhatikan mereka tidak berarti dia lupa. Karena dia telah berlari melewati mereka, dia akan berusaha lebih keras saat dia melakukannya. Mengirim orang-orang ini dari jembatan sebagai hukuman kecil secara alami hanyalah upaya yang sangat kecil baginya. Jika ini adalah tanah datar, untuk menciptakan embusan angin dari berlari untuk mengirim elit tingkat asal ascending yang sempurna ini jatuh benar-benar tidak mungkin, kecuali Ling Han membuat langkah yang disengaja. Tapi tempat ini berbeda. Jembatan pelangi itu sangat licin. Setiap orang harus berjalan dengan hati-hati di atasnya. Jadi bagaimana mereka bisa bertahan melawan kekuatan eksternal ini? Tiba-tiba, itu seperti bidadari yang menaburkan bunga saat banyak orang jatuh dari langit. Adegan itu cukup megah dan megah. Siapa ini? Dia agak terlalu kuat, bukan? Yang lain hanya bisa berjalan dengan hati-hati, namun dia bisa berlari dengan kecepatan penuh. Kekuatan luar biasa ini benar-benar tidak adil. Kenapa aku merasa tampilan belakangnya sedikit familiar? Ling Han, dia Ling Han, akan selalu ada orang-orang dengan mata yang tajam, dan mereka mengenali Ling Han. Dengan panggilan ini, semua orang tercengang. Yang berlari liar di jembatan pelangi sebenarnya adalah Ling Han. Astaga, sebelumnya semua orang masih menertawakannya. Bagaimanapun juga, para alkemis hanyalah alkemis. Tapi sekarang, tidak ada orang dengan bakat aneh seperti itu. Bahkan ditambahkan bersama-sama, apakah mereka semua dapat dibandingkan dengan dia? Apakah kalian memperhatikan, mereka yang telah terlempar dari Celestial Path adalah orang-orang yang menertawakannya sebelumnya? Seseorang bertanya perlahan. Dengan pengingat ini, ekspresi semua orang langsung berubah. Sekarang setelah kamu mengatakannya, sepertinya memang begitu, semakin Anda memikirkannya, semakin menakutkan. Sprintnya benar-benar menargetkan mereka, menunjukkan bahwa bahkan sekarang, genggaman kekuatannya masih mahir dan mulus. Aku akan kehilangan akal sehatku. Bagaimana orang aneh seperti itu bisa ada? Betul sekali. Dalam alkimia, dia adalah raja, dan sekarang dalam kultivasi, dia juga meninggalkan kita semua dalam debunya. Siapa ini? Dia agak terlalu kuat, bukan? Yang lain hanya bisa berjalan dengan hati-hati, namun dia bisa berlari dengan kecepatan penuh. Kekuatan luar biasa ini benar-benar tidak adil. Kenapa aku merasa tampilan belakangnya sedikit familiar? Ling Han, dia Ling Han, akan selalu ada orang-orang dengan mata yang tajam, dan mereka mengenali Ling Han. Dengan panggilan ini, semua orang tercengang. Yang berlari liar di jembatan pelangi sebenarnya adalah Ling Han. Astaga, sebelumnya semua orang masih menertawakannya. Bagaimanapun juga, para alkemis hanyalah alkemis. Tapi sekarang, tidak ada orang dengan bakat aneh seperti itu. Bahkan ditambahkan bersama-sama, apakah mereka semua dapat dibandingkan dengan dia? Apakah kalian memperhatikan, mereka yang telah terlempar dari Celestial Path adalah orang-orang yang menertawakannya sebelumnya? Seseorang bertanya perlahan. Dengan pengingat ini, ekspresi semua orang langsung berubah. Sekarang setelah kamu mengatakannya, sepertinya memang begitu, semakin Anda memikirkannya, semakin menakutkan. Sprintnya benar-benar menargetkan mereka, menunjukkan bahwa bahkan sekarang, genggaman kekuatannya masih mahir dan mulus. Aku akan kehilangan akal sehatku. Bagaimana orang aneh seperti itu bisa ada? Betul sekali. Dalam alkimia, dia adalah raja,
dan sekarang dalam kultivasi, dia juga meninggalkan kita semua dalam debunya. Tidak ada yang bisa menyamainya, dan dia tak tertandingi di dunia ini. Semua orang berseru kaget. Membandingkan diri Anda dengannya akan benar-benar membuat Anda gila. Ling Han mengeluarkan teriakan perang. Kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Sepertinya apa yang terbentang di bawah kakinya bukanlah jalur cobaan yang terbentuk dari peraturan, melainkan jalur lebar yang tidak bisa lebih biasa. Satu demi satu, dia berlari melewati semua orang. Pertama-tama, alam surgawi timur tidak memiliki banyak tingkatan kaisar, dan sekarang mereka semua telah terdaftar di Akademi Asal Suci, atau telah pergi ke alam surgawi barat sebagaimana dipanggil oleh Yang Mulia Surgawi. Sementara mereka yang tinggal dapat tidak dianggap bagian bawah laras, memang tidak ada banyak tingkatan kaisar di antara mereka. Ketika Ling Han telah melewati tingkat kaisar tertentu, sudah tidak ada seorang pun di depannya. Permaisuri dan yang lainnya memimpin luar biasa besar. Dan ketika mereka melihat Ling Han berlari melewatinya, tingkat kaisar itu hampir jatuh dari jembatan pelangi karena keterkejutannya. Astaga, dia melihat hantu. Ling Han berlari untuk waktu yang sangat lama lagi, sampai dia mendekati ujung jembatan pelangi. Baru pada saat itulah dia akhirnya melihat permaisuri dan yang lainnya. Permaisuri dan Hu Niu sama-sama maju dengan lancar, tetapi Bewitching Maiden Rou jauh lebih buruk. Dahinya dipenuhi keringat. Bagaimanapun, dia hanya seorang raja tingkat, tidak seperti Hu Niu dan permaisuri, yang keduanya adalah bintang raja. Ling Han, Hu Niu adalah orang pertama yang menemukan Ling Han, dan segera melambai padanya. Dia memimpin, dan di belakangnya adalah Bewitching Maiden Rou. Dengan pemberhentian yang tiba-tiba, Bewitching Maiden Rou hampir bertabrakan dengannya. Penyihir ini terus-menerus menepuk dadanya yang melimpah pada saat nyaris celaka, menyebabkannya melambai dengan memikat. Siapa tahu dia sengaja melakukannya. Ling Han menyusul, dan menyeringai. Syukurlah, aku sudah menyusul. Ketiga wanita itu belum mencapai ujung jembatan pelangi. Dia tidak melanggar janjinya. Mereka berjalan beberapa langkah lagi, dan jembatan pelangi mencapai ujungnya. Ujung jembatan pelangi itu sebenarnya terhubung dengan tebing curam. Tebing ini sangat aneh. Itu ilusi, dan dari sudut manapun orang melihatnya, tampaknya tidak ada. Itu hanya bisa dilihat ketika seseorang berdiri di jembatan pelangi, dan hanya bisa menginjakan kaki dari sana juga. Kekuatan langit dan bumi bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari secara manusiawi. Mereka semua melangkah ke tebing, dan perasaan gravitasi yang mantap dan nyata kembali kepada mereka. Mereka merasakan kemudahan yang mendalam dalam hal ini. Kalau tidak, itu akan terasa seperti mereka tergantung di udara. Langkah pertama ini menguji kesepakatan seseorang dengan Dao, kata Ling Han, menoleh. Permaisuri mengangguk. Jika pemahaman tentang Dao yang hebat masih belum cukup menyeluruh, tidak akan ada cara untuk melewati sini sama sekali. Tes pertama ini akan menghilangkan separuh kandidat, dan juga memberikan pukulan telak bagi banyak pemula yang datang untuk pertama kalinya. Menjadi Raja Surgawi tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Kita masih punya waktu 10.000 tahun. Setelah jalan surgawi terbuka, atau lebih tepatnya setelah alam misteri ini dimulai, ada waktu 10.000 tahun bagi mereka untuk berkeliaran di sekitar sini, dan mencari jalan surgawi yang sebenarnya. Selanjutnya, setelah 10.000 tahun, jalan surgawi akan ditutup, dan dibuka kembali hanya setelah 10 miliar tahun lagi. Jika mereka tidak bisa pergi tepat waktu, mereka tidak akan mati, tentu saja. Namun, ini sangat dekat dengan inti langit dan bumi ini. Ada kekuatan misterius di sini. Selama seseorang tinggal di sini selama lebih dari 10.000 tahun, mereka akan terikat oleh kekuatan ini, dan tidak akan pernah bisa pergi lagi. Hanya ada dua cara jika kamu ingin meninggalkan tempat ini. Pertama, kembalilah ke jalan yang telah kamu datangi. Kedua, pergilah ke pusat alam misteri ini. Ada sesuatu yang mirip dengan formasi transfer di sana, tetapi hanya Raja Surgawi yang dapat mengaktifkannya. Dengan kata lain, jika kamu tidak bisa menjadi Raja Surgawi, kamu hanya bisa kembali ke jalan yang telah kamu lalui. Tetapi jika Anda menembus terlalu dalam, atau tersesat,
Saat batas waktu 10.000 tahun telah berlalu, Anda akan terjebak selamanya di sini. Sejak zaman kuno, banyak orang telah terperangkap di sini, dan seiring bertambahnya usia dan memiliki anak, alam misteri ini menjadi semakin padat. Selain itu, meskipun mereka akan terjebak selamanya di sini, mereka juga bisa melepaskan semua kekhawatiran lainnya. Mereka akan memiliki waktu tanpa batas untuk mencoba menjadi Raja Surgawi. Oleh karena itu, akan ada Raja Surgawi di sini, dan jumlah mereka juga tidak akan terlalu sedikit. Ling Han dan yang lainnya semua memikirkan kembali informasi tentang jalan surgawi. Ini adalah sesuatu yang mereka harus tahu. Saya benar-benar sangat penasaran. Yan Xianlu lahir di jalan surgawi. Mungkinkah ada dua Ascending Origin Tie yang saling jatuh cinta di sini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terjebak dalam hasrat mereka? Ling Han memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia benar-benar ingin melihat siapa keduanya. Penyihir Maiden Rou hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mengapa proses berpikir orang ini selalu aneh? Mereka tidak berani ceroboh. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa mereka dapat berjalan tanpa hambatan di jalan surgawi. Tetapi karena tempat ini memiliki makhluk tingkat Raja Surgawi, mereka harus berhati-hati. Terlebih lagi, setelah menjadi Raja Surgawi di sini, mereka masih tidak bisa pergi. Mungkin, kepribadian mereka juga akan menjadi bengkok. Mereka sebaiknya tidak bertemu dengan maniak semacam ini yang akan menjebak mereka di sini dan mencegah mereka pergi. Itu benar-benar akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Haha, kamu kalah. Di tengah tawa keras, dua orang terlihat berjalan ke arah mereka. Yang satu tinggi, dan yang lain pendek. Mereka berdua pria, dan saat ini, pria yang lebih pendek yang berbicara dengan pria yang lebih tinggi. Sementara itu, pria yang lebih tinggi memelototi Ling Han dan kelompoknya, membingungkan Ling Han dan yang lainnya. Apa yang kami lakukan padamu? Mengapa Anda melihat kami begitu kejam? Pria yang lebih pendek mencibir. Aku bertaruh dengannya bahwa setelah Celestial Path terbuka kali ini, orang tercepat akan berjalan melewati jembatan pelangi dalam 3 hari. Saya bertaruh ya, dan dia bertaruh tidak. Oleh karena itu, sekarang kami telah melihat Anda di sini, secara alami membuktikan bahwa saya telah menang. Pria yang lebih tinggi mengungkapkan niat membunuh yang membara. Selama aku membunuh mereka, tidak akan ada kan? Kamu tidak bisa menjadi pecundang yang sakit seperti itu, pria yang lebih pendek buru-buru berseru. Namun Ling Han terkekeh. Betapa sombongnya. Ingin membunuh hanya untuk hal seperti itu? Tidak bisakah? Pria jangkung itu mencibir. Tidak mungkin elit tingkat Raja Surgawi Anda bisa masuk ke sini, tetapi kami memiliki Raja Surgawi yang berjaga di sini. Jadi, akan lebih baik bagimu untuk tunduk dengan patuh. Chapter 2412. Raja Utara Biru. Ini adalah ancaman yang sangat realistis. Para Raja Surgawi dari alam surgawi tidak dapat memasuki jalan surgawi jika mereka benar-benar menginginkannya. Mereka dapat melakukannya, tetapi mereka harus melumpuhkan diri mereka sendiri dan berkultivasi dari awal. Namun ada Raja Surgawi di dalam jalur surgawi. Kemudian, Raja Surgawi di sini akan sebanding dengan yang mulia surgawi yang tak terkalahkan. Ling Han tertawa. Dia bahkan berani menunjuk yang mulia surgawi dan menghina mereka di muka mereka. Bagaimana mungkin dia akan ditakuti oleh Ascending Origin Tier? Dia berjalan ke depan. Yang paling saya benci adalah ketika seseorang mengancam saya. Ini bukan ancaman, pria jangkung itu berkata dengan tenang, matanya mengancam. Niat membunuhnya memang sangat kuat. Dia tidak mengenal Ling Han dan yang lainnya. Tetapi siapa yang meminta orang-orang ini benar-benar terlalu hina? Mereka benar-benar berjalan di atas jembatan pelangi begitu cepat, menyebabkan dia kalah. Dia tidak senang dan ingin membunuh. Adapun mereka yang berada di luar jalan surgawi, maaf, dia hanya menganggap mereka mangsanya. Hu Niu adalah yang pertama melompat keluar. Jika kamu ingin bertarung dengan Ling Han Niu, kamu harus terlebih dahulu melewati Niu. Dia kebanyakan hanya gatal untuk berkelahi.
Tidak ada orang yang bisa menandinginya di alam surgawi timur sama sekali. Sebagai elit, dia merasa sangat kesepian. Pria jangkung itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Baik Hunyuo dan Permaisuri terlalu cantik untuk dilihat, dan dia menahan diri untuk tidak melihat sebelumnya. Tetapi dengan Hunyuo melangkah keluar seperti ini, semua perhatiannya tanpa sadar terpikat saat detak jantungnya meningkat. Kamu masih ingin membunuh Ling Hanyu? Dasar serangga bau. Hunyuo membuat langkah pertama. Ledakan saat dia bergerak, itu sangat menakutkan. Tinju kecilnya melesat keluar, tapi rasanya seperti langit dan bumi runtuh. Ekspresi pria tinggi dan pendek berubah drastis. Meskipun pria pendek itu tidak memiliki niat membunuh, dia juga tidak menganggap serius Ling Han dan kelompoknya. Itu tidak benar sampai pertunjukan dari Hunyuo ini bahwa mereka akhirnya menyadari betapa menakutkannya lawan itu. Tidak heran mereka berhasil menyeberangi jembatan pelangi dalam waktu 3 hari. Tanpa bakat dan kekuatan yang luar biasa, bagaimana mungkin mereka bisa mencapai prestasi ini? Dan ini karena mereka tidak menyaksikan adegan Ling Han berlari liar di jembatan pelangi, atau mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Pria jangkung itu dengan cepat bergerak untuk menangkis, tetapi di depan Hunyuo, dia benar-benar jauh dari cukup. Segera, dia ditekan sepenuhnya, dan kekalahan hanyalah sesuatu yang akan terjadi dalam sekejap. Ini wajar, Hunyuo adalah bintang raja Ark. Pria jangkung itu meraung marah. Dia mengeluarkan sesuatu yang merah yang terlihat seperti kotoran, dan kemudian benar-benar memasukkannya ke dalam mulutnya. Bahkan jika kamu bukan tandingan Niu, tidak perlu makan kotoran, kan? Hunyuo tertawa keras. Pria jangkung itu tidak menjawab, tetapi kecakapan bertarungnya benar-benar melonjak berkali-kali dalam sekejap, dengan banyak pembuluh darah muncul di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti dia telah berubah menjadi semacam monster, yang sangat menakutkan. Mata Ling Han tanpa sadar menyipit. Bahkan jika pria jangkung ini tiba-tiba pingsan dalam keadaan ini, dia sebenarnya masih bukan tandingan Hunyuo, namun dia sekarang memiliki kemampuan untuk melawan. Tetapi harus diketahui bahwa Hunyuo adalah bintang raja. Orang ini adalah raja tingkat, paling banyak. Apa sih benda merah itu yang benar-benar bisa membantu seorang raja tingkat secara instan mewujudkan lompatan ganda dalam kekuatan dari tingkat raja ke bintang raja? Peningkatan kecakapan pertempuran sangat mencengangkan. Niu masih akan mengalahkanmu sampai kamu meledak, teriak Hunyuo. Tinjunya yang kecil menembakkan rentetan pukulan. Benar saja, pria jangkung itu ditekan hanya dalam sekitar 100 gerakan. Bahkan jika mereka berdua adalah bintang raja, masih ada perbedaan kekuatan, dan Hunyuo yang sekarang termasuk dalam kategori bintang raja yang sangat kuat. Kaki Hunyuo menginjak pria jangkung itu. Dia meronta, ingin bangun, tetapi dia merasa seperti ada gunung raksasa yang tak tergoyahkan membebaninya. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Hehe, kita bisa membicarakan semuanya. Pria pendek itu buru-buru berperan sebagai mediator. Dia juga mendapat ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Ling Han dan kelompoknya akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan ketika rekannya telah menggunakan cara pamungkas, dia masih tidak bisa menang. Ling Han tersenyum, dan bertanya, benda merah cerah itu, kamu juga memilikinya, kan? Pria pendek itu sedikit ragu-ragu, dan tentu saja, dia mengambil benda merah terang dari jubahnya. Itu benar-benar tampak seperti lumpur, tetapi sangat lengket dan halus, penuh dengan goyangan. Sama sekali tidak ada cara untuk membedakan apa ini. Ling Han mengambilnya, dan mempelajarinya dengan cermat, tetapi tidak bisa merasakan apapun. Dia berpikir sebentar, dan kemudian menggigitnya. Pria pendek itu hanya bisa tercengang, bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar idiot. Dia bahkan tidak tahu apa ini sebenarnya, dan benar-benar berani menggigitnya. Bagaimana jika ini adalah zat beracun yang mematikan? Ling Han secara alami berani memakannya karena dia memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat. Pertama, pria jangkung itu juga memakannya, dan kedua, fisik Ling Han sangat menakjubkan. Dia hanya sepotong kecil dari tingkat Raja Surgawi, dan sepenuhnya dapat dianggap sebagai Raja Surgawi sendiri. Jadi, dia secara alami tidak takut. Dia terlalu penasaran. Untuk dapat menyebabkan kekuatan raja tingkat melonjak begitu tinggi, ini bukan objek biasa.
Mata Ling Han berbinar. Tubuhnya benar-benar menyerap kekuatan unik dari langit dan bumi ini. Hal ini terlalu mengejutkan, bukan? Tunggu, tidak. Ling Han segera menggelengkan kepalanya. Meskipun tubuhnya menyerap kekuatan semacam ini, itu tidak bisa benar-benar menyerapnya. Tubuhnya hanya bisa dianggap sebagai bagian, dan dalam proses ini, tidak ada perbaikan sedikit pun pada fisiknya. Jika ada yang ingin menggunakan ini untuk memahami langkah pertama menuju tingkat yang mulia surgawi, ini sama sekali tidak mungkin. Meski begitu, ini terlalu menakjubkan. Benda merah terang bisa memungkinkan seseorang meminjamkan kekuatan surga dan bumi. Tidak heran kekuatan pria jangkung itu tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Sama seperti Ling Han, yang jelas-jelas hanya berada pada level sempurna dari Ascending Origin Tier, kecakapan bertarungnya langsung melonjak ke First Heaven Celestial King Tier, tapi itu tidak terlalu dibesar-besarkan baginya. Selanjutnya, hal ini tidak akan berguna di luar jalan surgawi. Jadi, hanya di sini kekuatan langit dan bumi akan begitu dekat. Tetapi begitu Anda berada di luar, itu akan jauh dari jangkauan. Apa yang membuat Ling Han semakin muram adalah dia tidak bisa mendapatkan peningkatan sedikit pun pada kecakapan pertempurannya, dan alasan utamanya mungkin karena dia telah menggunakan energi partikel void yang bahkan lebih tinggi levelnya untuk meredam tubuhnya, jadi iblis merah kotoran tidak memiliki efek meningkatkan kecakapan pertempurannya. Hu Niu sangat tertarik. Semakin Ling Han melarangnya, semakin dia memikirkannya. Karena pria jangkung yang menunjukkan niat membunuh lebih dulu, Ling Han juga tidak punya rencana untuk menghentikannya, tetapi malah menyuruh Hu Niu untuk bersenang-senang bermain. Begitu dia bosan dengan itu, dia tidak akan menyimpan di ujung lidahnya di masa depan. Gadis kecil itu mengeluarkan tombak besi, ekspresi jahat melengkung di sudut bibirnya. Lalu, tiba-tiba, dia menusukkannya ke bagian belakang pria jangkung itu. Pria jangkung itu mengeluarkan ratapan kesakitan. Dia tidak bisa lebih tragis dari ini. Ling Han mengabaikannya, dan hanya menepuk bahu pria pendek itu. Oh, benar, aku lupa menanyakan siapa kalian. Pria pendek itu ingin menangis. Kalian terlalu kejam, bukan? Anda bahkan tidak tahu siapa kami. Dan Anda telah memukuli rekan saya, dan bahkan dia. Itu menyakitkan bahkan hanya dengan melihat. Kami adalah bawahan dari Blue North King. Ling Han tersenyum. Ayo, ceritakan semua tentang Raja Biru Utara ini. Di Raja Surgawi, wajar jika setiap Raja Surgawi akan disebut Raja. Karena berbagai alasan, ada banyak orang yang tidak berhasil meninggalkan Celestial Path tepat waktu, dan akibatnya, mereka terjebak di sini untuk selamanya. Selain itu, ada beberapa yang sangat berbakat di antara mereka juga. Mayoritas dari mereka adalah tingkatan kaisar. Setelah melalui periode waktu yang lama, tentu saja ada kesempatan bagi mereka untuk menjadi Raja Surgawi juga. Selain itu, mereka yang terjebak juga akan memiliki anak di sini, dan seiring generasi berlalu, beberapa keturunan yang sangat berbakat akan muncul dari garis keturunan mereka, dan menjadi Raja Surgawi juga. Blue North King termasuk dalam kategori yang terakhir. Dia adalah penduduk asli yang lahir dan dibesarkan di jalan surgawi, sementara orang tuanya adalah kedua murid yang berasal dari sekte besar. Namun, mereka tidak berhasil menjadi Raja Surgawi pada akhirnya. Sebaliknya, dialah yang memiliki bakat tingkat kaisar, dan setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan keras, dia telah mencapai puncak hidupnya. Blue North King menguasai titik penting di mana jembatan pelangi masuk ke Celestial Path. Jika seseorang ingin menerobos ke ruang luas dari Celestial Path, mereka harus melewati wilayah Blue North King terlebih dahulu. Ling Han bertanya lebih lanjut tentang struktur kekuatan di jalan surgawi, dan akhirnya memperoleh pengetahuan lebih lanjut tentang tempat ini. Di dalam jalan surgawi, bahkan Raja Surgawi dengan tingkat kultivasi tertinggi hanya berada di surga ketiga. Itu tidak bisa dihindari. Praktis tidak mungkin ada tingkatan raja di antara mereka yang akan tetap di sini. Jadi secara alami sulit untuk mencapai surga keempat atau surga kelima. Chapter 2413. Benih Surgawi yang lengkap. Blue North King adalah First Heaven Celestial King,
dan telah naik ke Dao sekitar 7 miliar tahun yang lalu, tetapi kekuatannya masih sangat luar biasa. Itulah sebabnya dia berhasil mengklaim wilayahnya sendiri dan menjadi penguasa wilayahnya. Namun, semakin dekat ke inti jalan surgawi, semakin besar kekuatannya dan semakin kuat pula Raja Surgawi. Mengapa dikatakan bahwa ada harta yang luar biasa di jantung jalan surgawi? Semua Raja Surgawi yang hebat bersaing untuk itu. Oleh karena itu, mereka membentuk kekuatan mereka sendiri. Di satu sisi, itu agar mereka bisa berperang satu sama lain, dan di sisi lain, mereka mencarinya kemana-mana. Namun sejauh ini, belum ada yang berhasil mendapatkan harta ini. Ling Han sangat ingin tahu apa harta ini. Sayangnya, dibatasi oleh statusnya, pria yang lebih pendek tidak memiliki cara untuk mengetahui rahasia besar ini. Lalu, benda apa ini? Ling Han melemparkan zat merah di tangannya dan menangkapnya lagi. Hal ini sangat mengejutkan, sebenarnya mampu merangsang kekuatan unik dari alam surgawi itu. Meskipun itu tidak dapat digunakan untuk meredam tubuh, jika dia bisa mengalaminya terus-menerus, itu pasti akan membantu Ling Han maju lebih cepat ke tingkat yang mulia surgawi setelah dia menembus ke tingkat Raja Surgawi surga ke-9. Kami menyebutnya Bumi Iblis Merah, jawab pria yang lebih pendek. Dari mana asalnya? Ling Han lebih ingin tahu tentang asal-usul zat ini. Mungkinkah itu ditembakkan dari inti dunia ini? Aku juga tidak tahu, kata pria yang lebih pendek. Dia berbicara dengan jujur. Bahan ini tidak langka di sumber surgawi. Sama seperti pil dan senjata alkimia, akan ada orang yang menjualnya, dan harganya juga tidak terlalu tinggi. Paling tidak, itu benar-benar harga yang mampu dibeli oleh Ascending Origin Tier. Konsumsi langsung sebenarnya adalah metode paling sederhana untuk menggunakan Crimson Demonic Earth. Itu juga bisa digunakan untuk membangun struktur yang akan membanggakan pertahanan yang sangat kuat. Ini juga bagaimana Crimson Demonic Earth mendapatkan namanya. Selain itu, menambahkan sedikit Crimson Demonic Earth saat menempa senjata akan sangat meningkatkan kekuatan senjata. Tetapi Crimson Demonic Earth adalah zat yang dapat dikonsumsi. Setelah habis, senjata ini akan menjadi biasa juga. Bagaimana dengan benih surgawi? Ling Han bertanya lebih lanjut. Benih surgawi adalah barang yang sangat berharga. Pria yang lebih pendek dengan cepat menjawab. Pada saat yang sama, ekspresinya juga menunjukkan sedikit rasa iri. Seseorang hanya bisa memanen Celestial Seeds sendiri, dan memeliharanya di tubuhnya sendiri. Saat itu diambil, itu akan menjadi tidak berharga. Aku sudah berada di tahap puncak dari tingkat sempurna dari Ascending Origin Tier selama 1,7 miliar tahun, tapi aku masih belum mengumpulkan cukup pecahan Celestial Seed, dan Celestial King Tier masih jauh di depanku. Dia menggelengkan kepalanya, tampak sangat kecewa. Untuk mendapatkan benih surgawi lengkap adalah prestasi ilusi. Seseorang hanya bisa mengumpulkan pecahan-pecahan, dan kemudian menggunakan tubuh mereka sendiri sebagai kuali untuk menyatukannya. Mereka yang lebih kuat akan mampu memelihara benih surgawi yang lengkap. Tanyakan saja kepada semua raja surgawi di dunia. Mayoritas dari mereka telah berkembang dari Ascending Origin Tier dengan cara ini. Tetapi ada juga mereka yang memiliki keberuntungan dan kekuatan yang menantang surga, dan secara langsung memperoleh benih surgawi yang lengkap. Setelah mereka menjadi raja surgawi, kekuatan mereka juga mengguncang dunia, jauh melebihi raja surgawi dengan level yang sama. Ini bisa dianggap sebagai level puncak dari Ascending Origin Tier. Seketika, Ling Han merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tidak berharap Liu Yutong dan yang lainnya seperti orang tuanya yang bakat alaminya tidak terlalu tinggi akan bertarung. Oleh karena itu, tidak apa-apa selama mereka bisa menjadi raja surgawi, dan tidak lagi harus takut dengan kesengsaraan abadi. Mereka bisa menggunakan Celestial King Pill yang disempurnakan dengan Celestial Seed yang disatukan dari pecahan-pecahan untuk menerobos. Tapi dia, Hun Yu, dan Permaisuri, sebagai kekuatan militer utama mereka, pasti harus menerobos dengan Celestial lengkap. Biji? Kalau tidak, dia lebih suka memilih untuk mundur dari jalan surgawi sebelum batas waktu 10.000 tahun, dan menunggu upaya lain setelah 10 miliar tahun lagi. Jika fondasinya tidak cukup kokoh,
Bagaimana mungkin menara yang tinggi dapat dibangun? Ayo pergi dan melihat Blue North City. Ling Han menyuruh orang yang lebih pendek memimpin, menuju wilayah Raja Utara Biru. Setelah Hun Yu bermain sebentar, dia kehilangan minat. Dengan tepukan tangannya, dia tidak bisa diganggu untuk memperhatikan pria yang lebih tinggi, dan berangkat mengejar Ling Han dan yang lainnya. Perjalanan ke Blue North City ini tidak terlalu lama. Hanya butuh sekitar setengah hari sebelum sebuah kota besar muncul di depan mereka. Ling Han terkejut. Dalam kesannya, kota-kota di alam surgawi semuanya sebesar planet, tetapi kota ini jauh dari mencapai sejauh ini. Sebaliknya, ukurannya hampir sama dengan kota-kota di alam bawah. Dia bisa melihat seluruh kota hanya dengan sekali pandang. Saya mendengar bahwa kota-kota dari luar tak terhitung kali lebih besar dari ini, pria yang lebih pendek bertanya. Ketika dia melihat bahwa pria jangkung itu belum mati, dia merasa lega. Tidak perlu baginya untuk khawatir bahwa Ling Han dan kelompoknya akan membunuhnya untuk membuatnya diam. Ling Han mengangguk dan berkata, "Mengapa kotamu di sini begitu kecil?" "Mungkin karena kita memiliki populasi kecil," jawab pria pendek itu sambil menghela nafas. Memang, ada sejumlah terbatas orang yang akan terjebak di sini setiap kali jalan surgawi dibuka. Tetapi setelah bertahun-tahun, mereka seharusnya berlipat ganda dan memiliki banyak keturunan, tumbuh dalam jumlah besar, bukan? Menurut pria bertubuh pendek ini, terutama masalah angka kelahiran. Bahkan jika orang-orang di sini tidak terlalu kuat, kemungkinan kehamilan masih sangat rendah. Oleh karena itu, tidak perlu membangun kota yang sangat besar sama sekali, atau akan sulit untuk melihat bahkan satu orang pun dalam radius 5.000 km. Pria pendek itu memimpin Ling Han dan yang lainnya ke kota. Orang-orang di sini juga tahu bahwa Celestial Path akan terbuka setiap 10 miliar tahun. Oleh karena itu, kota ini juga sangat semarak, mengeluarkan berbagai produk lokal untuk digunakan berdagang untuk hal-hal yang tidak dapat ditemukan di sini. Jika barang-barang ini dijual kembali di masa depan, itu pasti akan membawa keberuntungan. Tentu saja, Crimson Demonic Earth adalah yang terpenting dari semuanya. Selain dijual langsung, ada juga senjata dan perisai yang ditempa dari campuran Crimson Demonic Earth dan material lainnya. Harga mereka juga sangat menguntungkan. Yang aneh adalah tidak ada Star Stone yang diproduksi di Celestial Path. Oleh karena itu, Star Stone juga menjadi sesuatu yang paling diharapkan oleh penduduk lokal dari Celestial Path dari luar. Produk Crimson Demonic Earth ini sebenarnya sangat biasa di mata penduduk setempat, bahkan jika mereka tidak dianggap biasa, itu hanya akan menjadi barang yang sedikit lebih mahal. Mereka seperti obat-obatan surgawi. Meskipun mereka mungkin mahal, masih akan ada pembeli. Tapi seperti yang dilihat Ling Han, ini semua adalah barang yang tidak bisa dilihat atau dibeli di luar. Dia tidak keberatan menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Bagaimanapun, Star Stone sebenarnya adalah barang yang paling tidak berharga baginya. Pesta 4 orang berbelanja dengan gila-gilaan, dan pria yang lebih pendek merasa sangat iri ketika dia melihat mereka menghabiskan batu bintang seperti air yang mengalir dari sela-sela. Ini adalah sesuatu yang kekurangan di Celestial Path, dan itu juga item yang bisa dibuang. Mereka hanya bisa mengisi kembali toko mereka setiap 10 miliar tahun. Yang paling tidak dimiliki Ling Han adalah uang. Mereka hanya kembali dengan kepuasan setelah mereka membeli cukup banyak. Tetapi banyak pedagang masih mengejar di belakang mereka, berjuang untuk mendorong barang-barang mereka. Mereka sebelumnya benar-benar terlalu boros, bahkan tidak menawar saat berbelanja. Pelanggan seperti ini tentu saja menjadi favorit mereka. Ada penginapan di sini, dan Ling Han dan kelompoknya menyewa halaman, berencana untuk menghabiskan waktu di sini terutama karena mereka ingin mencari tahu tentang Celestial Seeds. Ada 2 jenis benih surgawi di jalur surgawi. Jenis pertama adalah benih surgawi yang lengkap. Seseorang bisa menjadi raja surgawi hanya dengan mendapatkannya. Tetapi pertama, item ini sangat langka, dan kedua, item ini pasti akan ditempatkan di lingkungan yang sangat berbahaya dan mengerikan. Dan begitu ada orang lain yang memperebutkannya, itu pasti akan menghasilkan ledakan besar, pertumpahan darah. Siapa yang tidak tahu bahwa Raja Surgawi yang lengkap secara alami sangat berharga?
dan bahwa seseorang yang menggunakannya untuk menjadi Raja Surgawi akan memiliki kekuatan pertempuran yang jauh lebih besar daripada rekan-rekannya. Tipe kedua adalah yang tidak lengkap, yang bisa muncul di mana saja. Apa yang Ling Han ingin ketahui adalah apakah ada benih surgawi lengkap di sekitarnya. Dia membuat pertanyaan, dan dia benar-benar berhasil mendapatkan beberapa informasi. Sekitar 5.000 km di luar Blue North City, memang ada benih surgawi yang lengkap, ada pohon surgawi di sana, yang akan berbunga setiap beberapa triliun tahun, dan berbuah setelah beberapa triliun tahun lagi. Buah-buahan ini hanya akan matang setelah beberapa triliun tahun lagi, dan secara keseluruhan, itu akan memakan waktu tepat 1 zaman. Dan buah yang dihasilkan oleh pohon surgawi ini akan menjadi benih surgawi yang lengkap. Lebih jauh lagi, mungkin ada 3 hingga 5 buah yang dihasilkan di pohon ini. Jantung Ling Han berdebar kencang. Chapter 2414. Lembah yang terkunci kabut. Pohon surgawi dapat menghasilkan beberapa buah, dan setiap buah sebenarnya adalah benih surgawi yang lengkap. Ling Han membutuhkan benih surgawi dalam jumlah yang sangat besar, dan ketika dia mendengar informasi ini, dia secara alami tergoda. Meskipun hanya ada sedikit celestial seed yang lengkap, masih ada orang yang berhasil mendapatkannya juga, dan banyak informasi telah mengalir keluar. Misalnya, semakin dekat ke jantung jalan surgawi, semakin dekat kesempurnaan buah benih surgawi yang dibawa oleh pohon surgawi, dan semakin kuat Raja Surgawi yang telah memperoleh buah-buahan ini. Jika dia bisa mendapatkan benih surgawi lengkap di sini, Ling Han tidak punya rencana untuk memperbaikinya sendiri, tapi dia akan menyimpannya sebagai cadangan untuk berjaga-jaga. Jika dia masih belum berhasil menemukan benih surgawi yang lebih baik ketika mendekati batas waktu 10.000 tahun, dia akan menggunakan benih surgawi ini untuk menyelesaikan terobosannya. Itu masih lebih baik daripada menggunakan benih surgawi yang disatukan dari pecahan benih surgawi yang berbeda. Dengan sangat cepat, mereka berangkat. Buah dari pohon surgawi ini hampir matang. Mungkin, itu akan menjadi 3 tahun lagi, atau 10 tahun, tetapi bagaimanapun juga, waktunya pasti tidak akan terlalu lama. Hanya setengah hari kemudian, mereka tiba di tujuan mereka, sebuah lembah yang diselimuti kabut. Seseorang akan langsung bingung ketika dia masuk, sama sekali tidak mampu membedakan arah. Mereka kemudian akan berjalan kembali keluar dari lembah dalam keadaan linglung. Sekali, 2 kali, 3 kali, tidak peduli berapa kali, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Sepertinya mereka akan tersesat tanpa henti. Pembentukan, Ling Han dan yang lainnya semua penasaran. Mereka mencoba mengungkapnya, tetapi kabut ini terbentuk secara alami, dan tidak ada alasan atau alasan untuk itu. Mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah beberapa kali, mereka masih berjalan kembali keluar dari lembah. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa sedih. Jika Wali ada di sini, itu akan sangat bagus. Dengan kemampuan analisis non-manusia ini, dia mungkin bisa mengungkap kabut lembah ini. Tidak perlu bagimu untuk membuang energi. Sebuah suara perlahan terdengar, membawa magnet yang kuat. Seorang pria muda berjalan mendekat, mengenakan jubah putih ketat. Dia tampak sangat tampan, ekspresi santai di wajahnya. Ling Han menoleh. Mengapa kamu mengatakannya? Kabut di lembah ini hanya akan menyebar pada tengah malam setiap malam. Itu akan berlangsung selama 2 jam. Dan hanya pada saat itu siapapun dapat masuk. Jika tidak peduli seberapa kuat, atau seberapa tinggi tingkat kultivasi Anda hanya akan berlari berputar-putar bahkan jika Anda masuk, dan keluar begitu saja dalam keadaan linglung, pria muda berjubah ketat itu menjelaskan. Terima kasih atas tipnya. Ling Han mengepalkan tinjunya. Ada malam dan siang di jalan surgawi, tetapi siang akan berlangsung selama 72 jam, dan malam juga akan berlangsung selama 72 jam. 1 hari terasa sangat lama. Orang luar, pria muda berjubah ketat itu mengangkat alis. Ling Han tersenyum. Bagaimana kamu bisa tahu? Pemuda itu tertawa. Selain orang luar, siapa lagi yang berani datang ke sini? Apa artinya ini? Apakah karena tempat ini terlalu berbahaya, sehingga tidak ada penduduk setempat yang berani datang?
Atau apakah ini telah dipartisi sebagai tanah terlarang oleh suatu kekuatan yang melarang campur tangan orang luar? Saya Ling Han. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Ling Han bertanya. Hanya karena pihak lain telah memilih untuk memberi mereka petunjuk, dia juga memilih untuk mengambil langkah-langkah diplomatik sebelum kekerasan. Sen Hao, jawab pemuda itu. Orang luar, ini bukan tempat yang seharusnya kamu masuki. Percayalah padaku. Ling Han memberi "oh" dan bertanya, tempat ini sangat berbahaya, bisa dibilang begitu. Sen Hao berpikir sejenak, lalu mengangguk. Tapi sumber bahaya ini terutama manusia. Ling Han mengerti sekarang. Lingkungan di sini memang berbahaya, tetapi seharusnya ditempati oleh kekuatan tertentu. Dan itulah mengapa pria itu mengatakan bahwa sumber bahaya utama adalah manusia. Yang paling saya nikmati adalah pertempuran, dan semakin kuat lawan, semakin baik, kata Ling Han. Mata Sen Hao sedikit menyipit, dan kemudian berkata, orang luar, kamu memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat. Namun, pengetahuan Anda tentang wilayah kami terlalu terbatas. Anda akan dirugikan. Ling Han tidak peduli, dan mengeluarkan segenggam Crimson Demonic Earth. Sambil menyeringai, dia bertanya, apakah kamu membicarakan ini? Sen Hao terkejut. Dia memang berencana untuk mengatakan bahwa jika orang luar tidak tahu tentang Crimson Demonic Earth, mereka akan kalah mengerikan melawan lawan dengan level yang sama, atau bahkan yang lebih lemah dengan level yang sama. Dia tidak menyangka bahwa orang luar ini telah mengetahui tentang efek dari Crimson Demonic Earth ketika Celestial Path baru saja dibuka. Bahkan, dia memiliki cukup banyak harta. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan benar-benar menemukan rahasia dari Crimson Demonic Earth. Dia berhenti, dan kemudian melanjutkan, sepertinya kamu memiliki tetua tingkat Raja Surgawi di klanmu, kan? Raja Surgawi pasti akan berjalan di jalan Surgawi sebelumnya. Jadi, jika Ling Han memiliki Raja Surgawi di belakangnya, tidak ada yang aneh baginya untuk mengetahui tentang bumi iblis merah. Ling Han tersenyum sedikit dan tidak membantahnya. Apakah memiliki atau tidak memiliki latar belakang tingkat Raja Surgawi penting di sini? Bagaimanapun, tangan Raja Surgawi tidak mungkin ikut campur di sini. Dia melanjutkan topik pembicaraan sebelumnya. Jika kami tidak pergi, mungkinkah kamu berencana menggunakan kekerasan terhadap kami? Sekali lagi, Sen Hao menunjukkan ekspresi santai. Aku tidak bisa diganggu. Namun, saya adalah tipe pemalas, tetapi yang lain tidak akan melakukan hal yang sama. Ling Han tertawa keras. Kamu cukup menarik. Namun Sen Hao menggelengkan kepalanya. Orang luar, jangan berpikir bahwa kamu sangat kuat. Izinkan saya memberi Anda nasihat. Di Celestial Path, kekuatan kami biasanya lebih besar darimu. Ini jelas adalah Sen Hao yang melihat ke langit dari dasar sumur. Meskipun mayoritas Ascending Origin Tie memang sangat biasa, bagaimanapun juga, King Tier sudah sangat langka. Secara alami, tingkatan Kaisar dan tingkatan Raja bahkan lebih jarang didapat. Bintang Raja pasti sedikit dan jarang. Oleh karena itu, sangat mudah bagi penduduk jalur surgawi untuk menganggap semua orang luar sebagai tingkatan asal ascending biasa. Jika ada yang tidak menyukainya, Niu akan memukulinya agar tunduk. Hu Niu mengacungkan tinju kecilnya membentuk gelombang, terlihat sangat garang. Dia sangat cantik, dan juga memiliki sifat naif yang dimiliki seorang gadis muda. Tindakan ini tampaknya tidak merusak sedikit pun, dan yang lain hanya akan berpikir bahwa dia imut dan polos. Sen Hao tidak bisa membantu tetapi linglung sejenak, dan dia hanya kembali ke dirinya sendiri dengan gemetar beberapa saat kemudian. Dia mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, aku sudah memperingatkanmu. Apakah Anda mengindahkan peringatan saya atau tidak adalah urusan Anda sendiri. Dia menguap, dan sepertinya dia hanya ingin mencari tempat untuk berbaring dan tidur siang yang nyenyak. Kakak senior kedua, dengan siapa kamu berbicara? Seseorang terbang turun dari tebing di kejauhan. Itu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Setelan merahnya yang ketat menggambarkan sosoknya yang indah. Matanya menyapu, dan ketika dia menemukan kehadiran Hu Niu dan wanita lainnya, matanya tanpa sadar menyipit. Terlalu indah, yang satu mulia, yang satu polos, dan yang terakhir menggoda.
bahkan dia merasa jantungnya berdegup lebih cepat saat melihat mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sepotong niat membunuh. Sebenarnya ada seseorang yang lebih unggul darinya dalam hal penampilan, dan itu bukan hanya satu, tetapi sebanyak 3 dari mereka pada saat itu. Alis Shen Hao sedikit terangkat, tidak mau repot-repot menjawab. Orang luar, wanita berpakaian merah itu melirik lagi, seutas senyum melengkung di sudut bibirnya, tetapi senyumnya membawa kekejaman. Itu mudah diselesaikan karena mereka hanya orang luar saat itu. Jika dia membunuh mereka, itu akan baik-baik saja. Tidak perlu khawatir meninggalkan masalah. Benar-benar berani menerobos ke sini, kalian semua mencari kematianmu sendiri, wanita berpakaian merah itu menyatakan dengan dingin. Dengan jabat tangannya, pisau berliku muncul di masing-masing tangannya. Setiap bilah belitan dicap dengan 9 segel, dan mereka sudah bersinar. Dia telah mengaktifkan alatnya yang berharga. Sejak awal, dia tidak akan memiliki belas kasihan, berencana untuk membunuh Ling Han dan yang lainnya. Pertama, dilarang bagi orang luar untuk ikut campur di tempat ini, dan kedua, dia cemburu pada Hun Yu dan wanita lainnya, dan dengan demikian segera menyalakan pedangnya. Orang jelek selalu melakukan perbuatan yang tidak baik. Permaisuri mencibir. Dengan beberapa langkah anggun dan sedikit goyangan pinggangnya yang ramping, dia sangat cantik dan anggun. Hati seseorang akan bergetar, namun pada saat yang sama, tidak akan berani untuk tidak menghormatinya. Ini adalah dewi yang hanya bisa dikagumi dari jauh. Bahkan sikap wanita berjubah merah itu lebih lemah. Faktanya, punggungnya tanpa sadar sedikit membungkuk, tetapi dia segera sadar kembali. Dia tiba-tiba marah dan malu. Dengan seruan lembut, dia menyerbu ke arah permaisuri. Peng, dengan kilatan merah, dia dikirim terbang dengan kecepatan lebih cepat daripada ketika dia menembak ke depan. Chapter 2415. Kecemburuan. Shen Hao ternganga, ekspresi santai di wajahnya benar-benar hilang. Dia sangat terkejut. Ini benar-benar tamparan di wajahnya. Dia baru saja mengatakan bahwa Ling Han dan kelompoknya harus tetap rendah hati, dan tidak boleh terlalu sombong. Rata-rata orang-orang di sini semuanya lebih kuat daripada mereka yang berasal dari luar. Tapi sekarang, permaisuri telah membuatnya benar-benar terdiam dengan satu tamparan. Permaisuri perlahan menarik tangannya. Justru dia yang mengirim wanita berpakaian merah itu terbang dengan satu tamparan. Wanita berpakaian merah itu batuk darah. Dia masih bisa tetap berdiri. Bagaimanapun, dia memiliki bakat tingkat raja, dan permaisuri hanya memukulnya dengan santai. Matanya juga dipenuhi dengan keheranan. Alat berharganya telah melepaskan kekuatannya, dan ditambah dengan bagaimana dia menyerang tanpa syarat, dia sebenarnya masih tidak bisa menahan satu pukulan pun dari wanita di depannya ini, yang terakhir harus mengkonsumsi Crimson Demonic Earth, atau begitulah yang dia pikirkan, tetapi dia tidak dapat menyangkal bahwa bahkan jika yang terakhir telah mengkonsumsi bumi iblis merah, kekuatan permaisuri sendiri seharusnya hampir sama dengan miliknya untuk mengalahkannya dalam satu gerakan. Kekuatan mereka berada pada level yang sama, namun ada celah besar dalam penampilan dan sikap mereka. Dia merasa sulit untuk menjaga keseimbangan di hatinya. Para dewa benar-benar terlalu berprasangka, bagaimana mereka bisa menunjukkan begitu banyak bantuan kepada satu orang. Jangan berpikir bahwa hanya kamu yang memiliki bumi iblis merah, dia punuk. Pertama-tama, ini adalah produk lokal dari Celestial Path, dan hanya bisa efektif di Celestial Path. Dia segera mengeluarkan sedikit Crimson Demonic Earth, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Itu hanya sesaat, dan aura yang memancar darinya menjadi sangat berbeda, dipenuhi dengan tekanan dan intimidasi. Ini terlalu menakjubkan, itu secara langsung meningkatkan indeks vitalitasnya sekitar 200 poin. Permaisuri meremehkan memakan kotoran. Dia percaya diri dan dominan, dan hanya memandang rendah wanita berpakaian merah. Di matanya, ini hanya subjek yang tidak setia. Jika dia tidak menyukai penampilannya, dia bisa langsung menghapusnya. Mati, wanita berpakaian merah menyerbu, mengacungkan pedang kembarnya,
kilatan dinginnya menyilaukan. Sebelumnya, dia sama sekali tidak berhasil menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Sekarang, dengan stimulasi dari Crimson Demonic Earth, kekuatan pertempurannya telah meningkat, dan juga memungkinkan alat pseudo celestial ini untuk melepaskan kekuatan yang menakutkan. Siu, siu, siu. Kilatan demi kilatan cahaya dingin berubah menjadi panah es yang melesat ke arah permaisuri. Permaisuri tidak takut. Dia menyerang dengan tangan, merangsang peraturan waktu, dan panah es yang memenuhi langit tampak membeku saat dia dengan mudah menyapu mereka ke samping. Sementara itu, teknik pembekuan juga tampaknya telah berpengaruh pada wanita berpakaian merah. Bahkan menggerakkan satu jari pun menjadi sangat sulit baginya, dan dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat permaisuri mendekat, hendak meletakkan tangan seperti batu giok padanya. Wanita berpakaian merah meraung marah, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih. Akhirnya, dia menangkis aliran waktu yang menakutkan, dan mundur 300 meter dengan satu ketukan kakinya. Peng! Dia masih sedikit tergores oleh kekuatan serangan dari permaisuri, dan hampir menyemburkan seteguk darah lagi karena itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Pengguna peraturan waktu, desisnya berbisa, kecemburuan di matanya hampir tampak merembes keluar. Sebelumnya, permaisuri sudah cukup menunjukkan kecemburuannya, namun sekarang dia benar-benar menemukan bahwa yang pertama bahkan telah memahami peraturan waktu. Ini adalah peraturan waktu yang memiliki status mulia di atas semua peraturan lainnya. Selama tingkat kultivasi mereka sama, maka orang yang telah memahami peraturan waktu pasti akan memiliki keuntungan yang sangat besar, dan hanya Raja Surgawi yang dapat membatalkan keuntungan ini. Bagaimana mungkin ada orang yang diberkati secara alami di dunia ini? Dia menantang, dan niat membunuhnya berkobar bahkan lebih panas, dipenuhi dengan rasa penghinaan yang kuat. Dia mengeluarkan baju zirah lain, yang dia kenakan. Ini adalah alat pertahanan yang ditempa dari Crimson Demonic Earth, dan memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan pertahanan menakutkan yang bisa melawan kekuatan regulasi. Dia belum pernah menggunakannya sebelumnya, karena Crimson Demonic Earth adalah zat yang dapat dikonsumsi. Setelah habis, baju besi ini juga akan menjadi alat pertahanan biasa. Dengan armor berharga di tangannya, dan tangannya memegang pedang kembar, kepercayaan diri wanita berpakaian merah itu benar-benar pulih. Dia akan bertarung lagi. Daripada berkelahi, kenapa kita tidak minum teh dan mengobrol saja? Shen Hao angkat bicara untuk menengahi perselisihan. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa bahkan jika saudari junior ini dilengkapi sepenuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, masih tidak mungkin dia bisa menandingi permaisuri. Oleh karena itu, daripada membiarkan hal-hal berkembang ke titik di mana dia akan kesulitan untuk masuk, dia lebih suka menghentikan hal-hal sekarang. Terutama karena dia malas. Wanita berpakaian merah itu mencibir. Tentu. Selama dia berlutut dan bersujud dalam pengampunan, aku akan mengampuni nyawanya. Untuk benar-benar memukulinya hingga memuntahkan darah 2 kali, bagaimana dia bisa melupakan dendam semacam ini? Tentu saja tidak mungkin permaisuri akan setuju. Matanya jahat. Seorang wanita rendahan sebenarnya berani menuntut agar dia berlutut. Sejauh mana ketidaksopanan itu? Subjek kurang ajar, serunya, dan menyerang lebih dulu. Boom, auranya melonjak seperti lautan. Wanita berbaju merah itu mendekat. Peng, 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 keduanya meledak menjadi bentrokan yang intens. Dengan perlindungan baju zirah ini, wanita berpakaian merah akhirnya memenuhi syarat untuk melawan permaisuri. Kedua wanita itu bertukar pukulan, dan dapat dikatakan bahwa mereka berdua telah bertemu jodohnya. Namun, seseorang dengan sedikit otak dapat mengatakan bahwa kekalahan wanita berpakaian merah itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Dia hanya bisa melawan permaisuri dengan bergantung pada baju zirah ini dan bumi iblis merah, tapi efek bumi iblis merah memiliki jangka waktu terbatas. Setelah habis, kekuatan pertempurannya akan turun kembali ke level aslinya, dan armornya juga akan menjadi tumpukan besi tua. Pada saat itu, bagaimana dia bisa melawan permaisuri? Apa yang harus dilakukan permaisuri sangat sederhana, dan itu membuatnya lelah.
Tetapi jika dia melakukan itu, dia tidak akan menjadi permaisuri. Itu bukan gayanya. Bagaimana bisa seorang permaisuri yang dominan membiarkan lawannya bertahan begitu lama? Dia mengirimkan serangkaian serangan telapak tangan terhadap armor. Meskipun ini tidak dapat melukai wanita berpakaian merah, kekuatan menakutkan masih mengalir tanpa henti, yang dapat mempercepat kelelahan bumi iblis merah di dalam armor. Wanita berpakaian merah itu memucat karena terkejut. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi mereka berdua telah mengkonsumsi Crimson Demonic Earth, jadi mengapa permaisuri begitu kuat, dan mengapa efeknya bertahan untuk waktu yang lama? Harus diketahui bahwa Crimson Demonic Earth tidak dapat dikonsumsi dalam jumlah besar. Ketika batas telah tercapai, mengkonsumsi sedikit lebih banyak akan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Lebih dari 100 gerakan lagi kemudian, dia dengan ketakutan menyadari bahwa kekuatan armor mulai berkurang. Bumi iblis merah hampir kehabisan tenaga. Sambil menggertakkan giginya, dia mengeluarkan bagian lain dari Crimson Demonic Earth untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Suster junior ke-9, apakah kamu gila? Shen Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil. Konsumsi Crimson Demonic Earth yang berlebihan akan menyebabkan kerusakan yang tidak akan pernah bisa dipulihkan. Namun wanita berpakaian merah mengabaikannya sepenuhnya. Dia telah menelan bagian kedua dari Crimson Demonic Earth, dan raungan langsung keluar dari mulutnya, seolah-olah seekor singa telah terluka. Wajahnya awalnya sangat halus dan cantik, tetapi sekarang ditutupi dengan pembuluh darah, membuatnya terlihat sangat jelek. Hanya dalam sekejap, semua kuncir hitamnya menjadi putih, seolah-olah dia telah menua beberapa dekade dalam sekejap. Namun, auranya melonjak liar, kekuatan menakutkannya bahkan mengambil bentuk padat, dan menjadi beberapa gunung hitam. Jika seseorang terkena gunung-gunung ini, dijamin akan terjadi cedera parah. Penggunaan kedua dari Crimson Demonic Earth akan menyebabkan cedera yang tidak dapat dipulihkan, tetapi peningkatan kekuatan juga terjadi seketika. Wanita berpakaian merah itu merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan, bahkan perasaan memanjakan muncul dalam dirinya. Dia tidak ingin apa-apa selain mengkonsumsi Crimson Demonic Earth terus-menerus sehingga dia bisa tetap dalam keadaan ini tanpa akhir. Dia dipenuhi dengan kepercayaan diri, dan menatap permaisuri dengan mengancam. "Betech, kamu akan sangat menderita di tanganku." Ling Han menggelengkan kepalanya. Wanita ini benar-benar diliputi oleh kecemburuannya. Dia tidak tahan melihat bagaimana permaisuri lebih menonjol daripada dirinya sendiri, dan bertekad untuk membuktikan bahwa dia lebih baik. Akibatnya, dia telah mendorong dirinya ke dalam kesulitan yang mengerikan. Jika dia tahu bahwa permaisuri tidak menggunakan bumi iblis merah sama sekali, apakah dia akan langsung mati karena marah? Keduanya sama sekali tidak berada di level yang sama. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang, itu hanya akan menjadi orang jelek yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Niat membunuh permaisuri juga meningkat. Matanya yang tajam menunjukkan keganasan, dan dominasi kekaisaran yang tak ada habisnya menyebar darinya. Wanita berpakaian merah mengeluarkan teriakan perang, dan menyerbu ke arah permaisuri lagi. Lengannya menari dengan cepat seperti angin, bilahnya menyapu dengan cemerlang yang memenuhi langit. Rambut putihnya melambai liar, seolah-olah dia sudah gila. Chapter 2416. Tinjuku adalah yang terbesar. Permaisuri sedikit membungkuk, dan saat telapak tangannya melambai, kekuatan regulasi meledak dari telapak tangannya. Dia sendiri berubah menjadi aliran waktu. Pada satu saat, dia akan berada di masa lalu, dan di saat berikutnya, dia akan berada di masa depan, sangat aneh sehingga dia tidak bisa dilihat sekilas. Kekuatan wanita berbaju merah telah sangat meningkat di bawah pengaruh bumi iblis merah, dan karena bumi iblis merah, dia hampir tidak bisa disentuh oleh serangan apapun. Dengan demikian, sangat sulit bagi peraturan permaisuri waktu untuk berlaku padanya, tetapi tidak ada kesulitan sedikit pun dalam menerapkannya pada dirinya sendiri. Keduanya bentrok, dan peraturan waktu memang merupakan peraturan tingkat tertinggi yang ada, dan juga merupakan peraturan utama yang akan dilengkapi dengan setiap alam. Itu sangat kuat. Hanya dapat dilihat bahwa permaisuri sedang memukuli wanita berpakaian merah,
Sementara serangan balik yang terakhir semuanya sia-sia karena mereka tidak dapat mencapai target mereka sama sekali. Kekalahan wanita berpakaian merah itu hanya masalah waktu, dan itu juga tidak akan memakan waktu lama. Untuk benar-benar berani melakukan kejahatan terhadap garis Blue North, sungguh keberanian yang kurang ajar. Di tengah tangisan nyaring, dua pria tiba, masing-masing wajah mereka menunjukkan rasa bangga yang kuat. Namun ketika mereka melihat bagaimana wanita berpakaian merah itu acak-acakan dan bagaimana rambut hitamnya berubah menjadi abu-abu, mereka berdua memucat karena terkejut. Apakah ini masih adik perempuan ke-19 mereka yang menghargai kecantikan seperti hidupnya sendiri? Saudari ke-19, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Aku akan datang dan membantumu. Kedua pria itu bergegas keluar pada saat yang hampir bersamaan. Tetapi Bewitching Maiden Row berpunuk ringan. Dia menembak dan berdiri di jalan mereka, menegur kedua pria itu dengan keras. Mundur, dia ahli dalam seni pesona. Tapi dia berjalan di jalan bangsawan. Orang lain akan tunduk padanya, memujanya, dan mengaguminya. Tapi itu bukan tipe untuk merayu orang lain. Jika tidak, Ling Han juga tidak akan secara diam-diam menyetujui kehadirannya. Dengan seruan ini, kedua pria itu tampak bingung. Tatapan yang mereka arahkan pada Bewitching Maiden Row awalnya kosong, tetapi kemudian menjadi demam. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan dermawan mereka dari 9 kehidupan. Mereka tidak menginginkan apapun selain menundukkan kepala dan membungkuk, menyerahkan bahkan hidup mereka tanpa ragu sedikit pun. Shen Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Keduanya adalah saudara laki-laki juniornya, dan kekuatan mereka telah lama mencapai tahap puncak dari tingkat asal ascending, tetapi wanita itu juga melakukannya. Namun tanpa satu pukulan pun, keduanya langsung berlutut. Dia tidak bisa menerima ini sama sekali. Kedua pria itu turun seperti yang diperintahkan, sementara mata mereka menatap dengan tergesa-gesa pada Bewitching Maiden Row. Mereka hanya membutuhkan sepatah kata darinya, dan mereka akan rela melewati air dan menginjak api. Wanita berpakaian merah itu hampir muntah darah. Bukankah kalian mengatakan bahwa kamu ingin membantuku? Sekarang apa yang kalian berdua lakukan? Dalam momen gangguan, dia langsung dipukul dengan serangkaian pukulan dari permaisuri. The Heaven Destroying Nine Swords menebas, dan dia berlumuran darah. Beberapa tempat pakaiannya juga robek, dan dia tampak sangat babak belur. Permaisuri tidak akan berhenti saat dia di depan. Dia mengangkat tangannya sedikit, dan mengirimkan embusan tajam lainnya dengan jari. Itu berubah menjadi kilatan pedang Qi yang menakutkan yang akan membunuh wanita berpakaian merah itu. Tolong kasihanilah, Shen Hao buru-buru pindah. Tidak peduli seberapa malasnya dia, tidak mungkin dia hanya berdiri dan melihat adik perempuannya terbunuh. Peng, dia berhasil memblokir pukulan ini. Sebuah flush yang mencengangkan tiba-tiba muncul di wajahnya yang semula cerah, seolah-olah dia sedang mabuk. Ini karena pedang Qi permaisuri terlalu keras. Meskipun dia telah menyelesaikan pukulannya, darahnya masih terguncang. Dia merasa dia hampir menyemburkan seteguk darah. Dia memucat karena kaget. Dia hanya tahu bahwa permaisuri sangat kuat, tetapi setelah menerima pukulan ini, dia memiliki pengalaman langsung. Tidak heran adik perempuan juniornya akan ditekan oleh permaisuri bahkan setelah mengkonsumsi 2 suap Crimson Demonic Earth. Mata permaisuri menajam, memancarkan dominasi tanpa batas. Dia akan membunuh subjek pemberontak, dan seseorang benar-benar berani menghentikannya, dia hanya akan membunuh mereka berdua. Kalau begitu, Ling Han menyeringai, dan berkata, "Istri, berhentilah sebentar." Dia berpikir bahwa Shen Hao adalah pria yang cukup baik, dan akan sangat disayangkan jika dia mati begitu saja. Baru kemudian permaisuri menolak niatnya. Dia berjalan kembali, lengannya disilangkan di belakang punggungnya, dominasi dan kekuatan kekaisaran menyebar darinya. Sihir Maiden Row juga terkikik dan melangkah mundur. Hanya pada saat inilah kedua pria itu tersadar dari trans mereka. Mereka saling memandang, dan keduanya bisa melihat keterkejutan yang intens dan ketakutan yang tersisa dari mata satu sama lain. Jika Bewitching Maiden Row telah memerintahkan agar mereka saling membunuh sekarang, mereka pasti akan menjalankan perintahnya tanpa ragu sedikit pun. Tidak pasti apakah mereka akan mati atau masih hidup sekarang.
Memikirkan bagaimana hidup mereka dengan mudah dikendalikan oleh orang lain, hati mereka terjepit kuat. Ling Han mendengar bagaimana mereka berdua mengatakan garis biru utara, dan bertanya pada Shen Hao, apakah kalian semua murid Raja Biru Utara? Wanita berpakaian merah itu menarik napasnya kembali, dan berteriak pada Ling Han, jadi kamu takut sekarang? Ling Han melihat ke arah wanita berpakaian merah, matanya jernih dan tenang, tetapi aura masih menekannya. Wanita berpakaian merah merasa seolah-olah ada batu besar yang membebani hatinya, dan bahkan bernapas pun sulit baginya. Wajahnya langsung berubah pucat. Kamu meminta untuk dipukuli. Dia bergerak, dan mengirim tamparan ke udara padanya. Ketika tangannya terangkat, kekuatan pukulan sudah tiba. Dengan tamparan keras, wanita berpakaian merah tiba-tiba tersandung ke belakang. Dia membuka mulutnya, dan meludahkan beberapa gigi yang patah bersama dengan darah. Kakak Ling, meskipun adik perempuanku berbicara dengan keras, dia benar-benar tidak memiliki niat jahat, jadi tolong kasihanilah. Shen Hao buru-buru melangkah masuk, keheranan di hatinya semakin kuat. Setiap anggota dari kelompok 4 ini memiliki kekuatan yang kuat, dan benar-benar berbeda dari orang luar yang mereka bayangkan. Baru saat itulah Ling Han menarik pandangannya, berbalik ke arah Shen Hao. Dia tersenyum bertanya, jadi kalian hanya berencana untuk mengklaim wilayah ini dan mengatakan itu milikmu sehingga kamu dapat merebut pohon surgawi di dalam untuk dirimu sendiri? Ini adalah wilayah garis Blue North, jadi pohon surgawi secara alami milik kita. Seorang pria yang sebelumnya telah terpesona oleh Bewitching Maiden Row segera menyatakan kepada Ling Han. Ling Han tertawa, apakah kamu bercanda? Siapa yang bercanda di sini? Pria itu marah sekaligus malu. Dia bukan balita berusia 3 tahun. Ling Han mengacungkan tinju. Semua harta di dunia ini secara alami harus diperoleh oleh mereka yang memiliki kepalan tangan besar. Saya pikir tinju saya adalah yang terbesar. Apakah ada di antara kalian yang tidak setuju? Pria itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ling Han dan kelompoknya terlalu kuat. Dia dan teman-temannya bahkan tidak bisa melepaskan satu serangan pun sebelum dikalahkan secara langsung. Sekarang, mereka tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri yang tersisa. Saudara Ling, bahkan jika kamu mengusir kami, itu akan sia-sia. Shen Hao menggelengkan kepalanya. Bagaimana? Ling Han berbalik untuk menatapnya. Apakah kamu melihat itu? Kabut gunung ini dapat mencegah masuk. Shen Hao menunjuk ke lembah yang diselimuti kabut. Ini adalah lapisan perlindungan pertama, dan setelah masuk, itu akan sangat berbahaya. Semakin dekat Anda ke pohon surgawi, semakin sulit untuk didekati. Meskipun kami telah mengklaim tempat ini, tidak ada dari kami yang benar-benar mendekati pohon surgawi itu. Ling Han mengangguk. Saya tahu itu. Jika seseorang hanya mempertaruhkan klaim di wilayah itu, tidak mungkin begitu sulit untuk memanen benih surgawi, karena pada akhirnya akan ada seseorang yang bisa mendapatkannya. Selanjutnya, cobaan yang paling sulit adalah pohon surgawi itu sendiri, lanjut Shen Hao. Itu hanya desas-desus bagi saya juga. Pohon surgawi memiliki kemampuan luar biasa untuk melarikan diri dan melarikan diri. Tidak ada kekuatan yang bisa menjebaknya. Jika tidak ingin menganugerahkan buah surgawi kepada Anda, bahkan seorang raja surgawi akan benar-benar tidak berdaya. Tekad Ling Han secara alami tidak akan goyah hanya dengan beberapa kata darinya. Dia menyuarakan beberapa pertanyaan terperinci kepada Shen Hao, dan segera memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pohon surgawi ini. Dari mana pecahan Celestial Seeds berasal? Mereka adalah serbuk sari yang tersebar ketika pohon surgawi jenis ini sedang mekar, atau aroma yang terkandung dalam buah yang menyebar melalui angin, dan dengan demikian diperoleh. Alasan mengapa Shen Hao dan yang lainnya tinggal di sini adalah pertama karena mereka ingin mendapatkan benih surgawi yang lengkap, tetapi ini terlalu sulit. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk hal terbaik berikutnya, berencana untuk menangkap beberapa buah busuk, daun, atau sejenisnya yang akan ditumpahkan dari pohon surgawi. Mengumpulkan sedikit demi sedikit pada akhirnya akan terakumulasi,
dan mereka kemudian dapat mengumpulkan benih surgawi yang tidak lengkap. Chapter 2417. Pohon surgawi muncul. Di langit, matahari perlahan-lahan terbenam dan bulan perlahan terbit. Setelah waktu yang lama, bulan menggantung di tengah langit dan kabut di lembah tiba-tiba menguap sepenuhnya. Kita bisa masuk sekarang. Shen Hao memimpin di depan, sementara Ling Han dan kelompoknya mengikuti di belakang. Sementara itu, setelah wanita berpakaian merah dan yang lainnya memelototi punggung Ling Han dan kelompoknya yang surut, mereka berbalik dan pergi. Mereka akan kembali dan mengajukan keluhan. Beberapa orang luar benar-benar berani mengingini pohon surgawi. Blue North King pasti akan sangat marah saat mengetahuinya. Siapa tahu, dia mungkin secara pribadi pindah untuk berurusan dengan Ling Han dan kelompoknya. Itu sangat aneh. Sebelumnya, kabut di lembah memenuhi udara, dan orang bahkan tidak bisa melihat jari di tangannya sendiri. Dalam keadaan linglung, entah bagaimana dia akan berputar kembali. Sekarang, bagaimanapun, tidak ada sedikit pun kabut yang terlihat. Meskipun tidak ada sinar matahari, di bawah sinar bulan yang lembut dan indah, semuanya putih elegan, dan semuanya bisa dilihat dengan sangat jelas. Tidak sulit untuk melintasi bentangan jalan ini. Shen Hao berjalan sangat cepat. Ling Han dan yang lainnya secara alami tidak akan mudah percaya. Setiap langkah yang mereka ambil akan ditempatkan di bagian tanah yang telah dilalui Shen Hao, yang juga mereka hafal dengan kuat. Setelah mereka berjalan sekitar 5 kilometer, pemandangan di depan tiba-tiba terbuka dengan panorama yang luas. Seolah-olah mereka telah berjalan ke dataran. Lihat ke sana, kata Shen Hao, menunjuk ke sisi tebing di kejauhan. Ling Han dan kelompoknya semua memfokuskan mata mereka dan melihat ke atas. Samar-samar, mereka bisa melihat pohon yang tumbuh di sisi tebing. Tingginya hanya 3 kaki, dan memiliki tutupan daun yang sangat lebat. Sementara itu, 5 buah merah cerah tumbuh di antara daun, dan ditutupi pola berurat yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tidak diketahui apakah itu karena mereka terlalu jauh, tetapi mereka tidak dapat melihat detail yang jelas dari pola berurat. Seharusnya bukan karena jarak, Ling Han segera menyatakan, menggelengkan kepalanya. Permaisuri mengangguk untuk menyatakan persetujuannya. Kami hanya berjarak 3.000 meter dari pohon surgawi itu, paling banyak, tetapi ketika kami melihat pohon surgawi itu tampak kabur. Ini tidak normal. Kapan buahnya akan matang? Huniu lebih peduli tentang ini. Shen Hao berpikir sejenak. Bahkan tuanku tidak tahu kapan pohon surgawi akan mekar atau berbuah. Pohon surgawi ini juga selalu menjadi rahasia umum, jadi tidak ada yang tahu detail pastinya. Namun dalam beberapa bulan terakhir, aroma buah-buahan bisa tercium. Menurut gulungan kuno, waktu pematangan buah harus dalam 10 tahun ke depan. Itu di sini, serunya tiba-tiba, langsung jatuh terduduk di tanah. Ling Han dan yang lainnya juga mencium aroma yang menyegarkan. Itu tidak dapat dijelaskan dengan jelas seperti apa wewangian itu, tetapi itu sangat harum, menyegarkan, dan menenangkan, seolah-olah mereka telah menyatu dengan dao yang hebat. Aroma ini dipancarkan oleh pohon surgawi. Jangan lewatkan itu bisa digunakan untuk membentuk benih surgawi, Shen Hao menyarankan. Ling Han dan yang lainnya semua penasaran. Pecahan celestial seed benar-benar ada di mana-mana. Mereka masih duduk bersila, dan menghirup aroma itu, mengalaminya dengan hati-hati. Semacam pencerahan muncul di benak mereka, di mana titik kecil cahaya terbentuk, seolah-olah untuk memelihara sesuatu. Jadi ini pecahan benih surgawi, sepertinya benih surgawi sangat mudah dibentuk, Huniu segera menyatakan. Ling Han juga berpikir itu aneh. Dengan cara ini, selama dia menghirup aromanya beberapa kali lagi, dia akan dapat memadatkan benih surgawi lengkap tanpa perlu bertahun-tahun. Shen Hao bertanya kepada mereka, dan ketika dia mengetahui tentang keadaan mereka, dia hanya bisa menatap tanpa berkata-kata. Setelah beberapa lama, dia akhirnya bertanya dengan suara terbata-bata, "Kamu, mungkinkah kalian memiliki celestial fisike yang legendaris? Fisik surgawi apa?
fisik surgawi berarti Anda terhubung dengan dao yang hebat, dan merupakan keajaiban yang dapat dengan mudah memadatkan benih surgawi. Shen Hao menjelaskan, praktis tidak mungkin bagi orang seperti itu untuk muncul di jalan surgawi. Saya mendengar bahwa monster semacam ini hanya bisa muncul di antara orang luar. Ling Han memberi apa yang disebut celestial physique ini seharusnya mengacu pada tingkatan raja, sebuah eksistensi yang ditakdirkan untuk mampu menjadi raja surgawi. Dengan demikian, sangat mudah bagi mereka untuk membentuk benih surgawi, dan melalui upaya sebelumnya, mereka telah mendapatkan persetujuan dari langit dan bumi. Membentuk benih surgawi dan menjadi raja surgawi hanya melalui gerakan. Tapi raja surgawi seperti itu akan memiliki kekuatan terbatas karena ini disatukan dari benih surgawi yang tidak lengkap. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan benih surgawi yang lengkap secara alami? Ling Han menjelaskan ini kepada ketiga wanita itu, yang juga mendapatkan persetujuan yang terakhir. 3 dari mereka adalah bintang raja, jadi tentu saja lebih mudah untuk membentuk benih surgawi, dan Ling Han sendiri sebenarnya telah melampaui kisaran bintang raja yang biasa, dan indeks evolusinya telah menembus hingga 11. Mereka semua memelihara benih surgawi. Ini benar-benar baik selama mereka tidak membiarkan benih surgawi tumbuh di tubuh mereka pada langkah terakhir dan tumbuh menjadi pohon surgawi. Mereka bisa membuangnya kapan saja, dan memulai lagi dari awal dengan benih surgawi baru. Memelihara benih surgawi dapat membantu mereka mengalami dao tingkat raja surgawi terlebih dahulu, yang akan sangat bermanfaat untuk kultivasi mereka di masa depan. Ambil Shen Hao dan yang lainnya sebagai contoh. Mereka juga memadatkan benih surgawi saat mereka menunggu buah surgawi matang. Jika mereka bisa memanennya, mereka akan menukar benih surgawi tanpa ragu sedikit pun. Ling Han mengalaminya dengan hati-hati. Bahkan benih surgawi yang tidak lengkap mewakili peraturan langit dan bumi, yang mencapai langsung ke esensi. Hanya setelah dia mengetahui esensi regulasi, dia akan memenuhi syarat untuk melampaui regulasi dan menjadi raja surgawi. Mengapa kita tidak maju sedikit lagi? Ling Han tiba-tiba bertanya. Jika mereka tinggal di sini, sejumlah besar aroma buah akan terhalau oleh angin. Shen Hao menggelengkan kepalanya. Itu tidak dapat membantu. Terlalu berbahaya di depan, jadi kita hanya bisa berada di sini. Guru juga telah datang sebelumnya, tetapi saat dia datang, pohon surgawi segera melarikan diri. Oleh karena itu, tidak mungkin mengandalkan kekuatan raja surgawi untuk memanen benih surgawi. Ini cukup menarik. Ling Han tidak menatap kosong di tempat. Dia segera berdiri dan berjalan perlahan ke depan. Dia tidak puas hanya dengan menyerap sedikit serbuk sari di sini. Karena dia akan bersaing untuk buah di masa depan, dia pertama-tama harus menyelidiki jalan di depannya karena buahnya mungkin baru matang 10 tahun kemudian, tetapi bisa juga besok. Waktu bagi pohon surgawi ini untuk menghasilkan bunga dan kemudian buah adalah satu zaman. Waktu sekitar 10 tahun akan dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan orang biasa untuk bernapas, yang sangat singkat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ketika Ling Han mengambil langkah kelima, dia tiba-tiba menemukan bahwa lembah telah berubah. Sebelumnya, cahaya bulan sejelas batu giok, namun sekarang dipenuhi dengan perasaan yang menakutkan. Sepertinya dia tiba-tiba masuk ke dalam lubang hantu. Ini bukan hanya perasaan. Rasa dingin tiba-tiba naik dari bawah batu, dan dengan cepat membentuk tengkorak, yang mengeluarkan teriakan tajam saat menerkam ke arah Ling Han. Teriakan itu sangat melengking, seolah ingin memecahkan gendang telinga Ling Han dengan volumenya. Ling Han punuk. Di alam semesta yang jernih dan cerah, bagaimana mungkin iblis dan hantu diizinkan melakukan kejahatan? Bubarkan dengan cepat. Tengkorak itu langsung meledak. Suci, sial, Shen Hao melihat ini, dan jantungnya tiba-tiba meremas dengan kuat. Bukannya dia tidak berusaha menerobos ke sini, dia juga pernah menghadapi tengkorak ini. Meskipun dia memang berhasil menerobos, dia babak belur dan kelelahan. Hanya setelah usaha keras dia berhasil menghadapinya. Namun dengan teriakan dari Ling Han, tengkorak itu hancur. Kesenjangan kekuatan benar-benar selebar jarak antara langit dan bumi.
Ling Han tidak peduli dengan keterkejutan Shen Hao. Dia terus menempa ke depan, dan segera, batu lain bersinar, dan berubah menjadi pedang yang menyapu ke arahnya. Ling Han mengepalkan tangan, dan peng, pedang ini tiba-tiba hancur berkeping-keping. Shen Hao tercengang sekali lagi. Di masa lalu, pedang inilah yang memaksanya mundur. Dia hanya berhasil mengoper pedang ini setelah 7 kali mencoba. Ling Han pasti telah memakan Crimson Demonic Earth, pikirnya. Kalau tidak, dia akan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ling Han melangkah maju. Setiap batu dan setiap bagian bumi di sini bisa menjadi senjata hebat yang akan melancarkan serangan padanya, tetapi mereka semua ditangani dengan pukulan atau teriakan darinya. Dia adalah bintang raja tertinggi, belum lagi seni tubuh, hanya dalam hal regulasi. Indeks vitalitasnya mencapai 4.600 poin. Chapter 2418. Menerobos. Dalam sekali jalan, Ling Han berjalan 1.500 meter di depan, semudah berjalan di tanah datar. Kecepatannya akhirnya melambat ketika dia mencapai titik ini. Serangan yang muncul kembali menjadi semakin menakutkan, dan tidak bisa lagi diselesaikan dengan satu pukulan atau tendangan. Shen Hao menggelengkan kepalanya secara internal. Dia juga bisa menerobos ke titik ini, tapi dia sudah lama mengkonsumsi Crimson Demonic Earth. Kalau tidak, sekitar 150 meter akan menjadi batasnya. Siu, siu, siu. Beberapa sosok berlari mendekat, dan mereka semua tampak seperti pria muda. Kakak senior Shen, mereka pertama kali memanggil Shen Hao, dan kemudian berbalik untuk melihat Ling Han, yang berada di kejauhan. Hehe, dia mendekati batasnya kan? Dan di sini saya pikir dia sangat kuat. Pada akhirnya, dia hanya biasa-biasa saja. Bagi orang luar yang berhasil berjalan ke titik ini sudah sangat mengesankan. Mereka berbicara di antara mereka sendiri, semuanya mengungkapkan perasaan superioritas yang kuat. Di mata mereka, tidak mungkin Ling Han bisa maju lebih jauh. Kakak senior Shen, mengapa kamu membawa mereka ke sini? Seseorang menuntut Shen Hao. Betul sekali, yang lain semua mengangguk. Ini adalah milik pribadi dari garis Blue North. Meskipun praktis tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan buah yang lengkap, hanya menghirup aroma buah di sini dapat membantu mereka menjadi raja surgawi dalam beberapa miliar tahun. Ini adalah kesempatan yang luar biasa hebat. Sekarang Shen Hao telah membawa 4 orang luar. Ini secara alami akan mempengaruhi minat mereka, yang membuat mereka sangat tidak senang. Shen Hao hanya menanggapi dengan senyum malas, dan mengabaikan mereka. Di depan mereka, setelah Ling Han mengambil langkah lain, dia melihat sebuah batu besar bersinar, yang sebenarnya menjelma menjadi seekor kelinci emas. Siu, kelinci itu melompat, sepasang sinar keemasan melesat dari matanya, berkobar dengan ganas ke arah Ling Han. Ling Han menyambut serangan yang akan datang dengan kepalan tangan. Desis, ketika cahaya keemasan mendarat di tinjunya, itu menciptakan kecemerlangan yang menyilaukan. Seberapa bodoh dia untuk benar-benar menggunakan tinjunya yang telanjang untuk menahan serangan cahaya yang ganas. Ketika para pendatang baru melihat ini, mereka semua menggelengkan kepala berulang kali, mengungkapkan kebingungan mereka yang ekstrim. 1.500 meter adalah ambang batas baru. Setelah baris ini, serangan di sini akan menjadi sangat keras, terutama saat cahaya keemasan seperti ini, itu dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang menakutkan, dan hanya bisa ditangkis dengan pseudo celestial tools. Ling Han benar-benar menggunakan tinjunya untuk melawannya. Bukankah itu hanya bunuh diri? Betapa berpendirian. Haha, aku hanya menunggu untuk melihat tinjunya berubah menjadi abu. Mereka yang baru tiba semuanya mencemooh dan mengejek. Bagaimanapun, ini bukan urusan mereka. Selain itu, Ling Han adalah orang luar. Jadi mereka tentu saja tidak menginginkan apapun selain agar Ling Han dicabik-cabik. Cahaya keemasan memenuhi ruang, tetapi pemandangan yang diantisipasi semua orang tidak muncul. Ling Han dengan agresif menyerang, tinjunya tidak terluka dan tidak terluka. Cahaya kristal mengalir dari mereka dan meledak ke arah kelinci emas. Peng!
kelinci emas itu langsung dikirim terbang. Sebuah lubang benar-benar muncul di dadanya. Semua pendatang baru merasakan otot-otot wajah mereka berkedut, kehilangan kata-kata. Sementara itu, Shen Hao tersenyum tipis. Sebelumnya, dia hampir ketakutan setengah mati oleh Ling Han. Dan sekarang dia melihat ekspresi saudara-saudara juniornya ini, dia merasa senang karena suatu alasan. Aku yakin dia tidak akan bisa menerobos melewati 2250 meter, kata salah satu dari mereka dengan gigi terkatup. Jelas sekali. Bahkan Tuan Guru telah mengatakan bahwa dari 2250 meter dan seterusnya, itu praktis akan menjadi serangan tingkat Raja Surgawi. Ascending Origin Tier apa yang bisa memblokir itu? Seseorang segera mengikuti. Selain Raja Surgawi, tidak ada yang bisa menerobos ke sini. Tetapi ketika Raja Surgawi tiba di sini, pohon surgawi akan segera melarikan diri. Oleh karena itu, ini adalah masalah tanpa solusi. Permaisuri akhirnya tidak tahan lagi. Dia menatap mereka dengan mengancam, "Diam." Beberapa dari mereka segera akan berbalik, tetapi ketika mereka melihat penampilan permaisuri yang mulia dan elegan, mulut mereka hanya terbuka, dan mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ling Han mengirimkan serangkaian lebih dari selusin pukulan, dan memukul kelinci emas sampai meledak dengan kekuatan. Langkahnya terhenti sedikit, indeks vitalitas kelinci emas telah mencapai sekitar 4.500 poin, dan harus diketahui bahwa rata-rata tahap puncak dari tingkat Ascending Origin Tier yang sempurna hanya akan menjadi 4.300 poin. Hanya bintang raja yang hampir mencapai 4.500 poin. Ling Han adalah bintang raja tertinggi, jadi dia mencapai 4.600. Dengan kata lain, kelinci ini sangat kuat sehingga bahkan bintang Raja Ascending Origin Tier akan mengerutkan kening dalam-dalam. Pikiran ini hanya terlintas di benak Ling Han dan menghilang. Ling Han terus maju, batu hitam lain yang tampak tidak penting bersinar, dan berubah menjadi serigala hitam yang melolong ke Ling Han. Siu, 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 dengan lolongan dari serigala hitam ini, beberapa bilah angin berwarna hitam dilepaskan dari mulutnya dan diiris ke arah Ling Han. Alih-alih mundur, Ling Han terus maju, mengirimkan tinjunya dalam rentetan yang sengit dan sangat sombong. Peng, 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 dia menyerang dengan agresif sampai dia mencapai serigala hitam. Dia meronta-ronta sekarang karena dia cukup dekat, hanya dalam lebih dari selusin pukulan. Serigala hitam ini dipukuli sampai meledak, dan berubah kembali menjadi batu hitam. Anehnya, tidak ada sedikit pun kerusakan pada batu hitam itu. Ling Han penasaran, dan mengambil batu hitam itu. Setelah beberapa pemikiran, dia berbalik dan mengambil batu emas itu dari sebelumnya. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua merasakan dorongan untuk bertepuk tangan di dahi mereka dan melolong ke langit. Mereka belum pernah melihat seseorang seperti ini yang akan mengambil bahkan batu. Ini sama sekali bukan harta karun, dan hanya bisa menunjukkan kekuatannya di dalam lembah. Namun Ling Han dengan penasaran bermain-main dengan kedua batu itu, tetapi tidak peduli berapa banyak energi yang dia dorong ke dalamnya. Kedua batu ini tidak memiliki reaksi sedikit pun, seolah-olah itu hanya batu biasa. Bahkan jika mereka tidak bisa menunjukkan kekuatan mereka, mereka masih bagus untuk membanting orang lain, pikir Ling Han, dan menyimpan kedua batu ini, tumbuh tajam juga. Dia ingin mengambil lebih banyak batu lagi. Dia menempa maju lagi, dan lebih banyak batu terwujud, meluncurkan serangan ke Ling Han. Semakin jauh dia maju, semakin ganas serangan ini. Ketika dia hampir mencapai titik 2250 meter, indeks vitalitas batuan yang terbentuk sudah melonjak langsung ke 4.600 poin. Dengan kata lain, bahkan untuk bintang raja tertinggi, ini akan menjadi batas mereka. Di depan, masih ada jarak 750 meter ke ujung lembah, dan pohon surgawi berada di atas titik itu. Shen Hao menggelengkan kepalanya. Bahkan setelah mengkonsumsi 2 suap Crimson Demonic Earth berturut-turut, ini akan menjadi batasnya. Tidak ada yang bisa mengkonsumsi 3 suap berturut-turut. Itu tidak akan memiliki sedikit pun dorongan untuk kekuatan. Orang itu hanya akan segera mati. Yang lain semua dipenuhi dengan antisipasi, berharap Ling Han akan maju lebih jauh dan kemudian terbunuh. Ling Han berhenti sebentar,
dan kemudian mengangkat satu kaki, yang dengan cepat dia turunkan. Weng, batu setinggi 9 meter tiba-tiba hidup, berubah menjadi golem batu yang tingginya hampir sama. Peng, 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 menginjak tanah. Itu bahkan menyebabkan tanah bergetar saat berlari menuju Ling Han. Menakutkan sengit mungkin menyebar. Itu seperti binatang purba yang datang dari zaman primitif, yang mampu menghancurkan apa saja dan segalanya. Akhirnya, Ling Han tidak berani ceroboh lagi. Dia mengeksekusi kemampuan terkuatnya. Seni tubuh. Peng. Dia melemparkan pukulan, tidak lagi menahan. Adegan mengerikan muncul. Golem batu ini telah hancur dengan satu pukulan. Sial, sial, sial. Shen Hao dan yang lainnya semuanya membeku kaku. Banyak sekali ba asteris-asteris ngan melesat di benak mereka. Mereka tidak bisa mengerti sama sekali. Sebelumnya, kecakapan pertempuran Ling Han jelas telah mencapai batasnya. Tetapi mengapa dia tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat? Ini hampir mencapai kecakapan pertempuran tingkat Raja Surgawi. Ini praktis merupakan kejutan yang fatal. Mungkinkah dia baru saja mengkonsumsi Crimson Demonic Earth? Salah satu dari mereka bertanya dengan suara gemetar. Mustahil. Yang lain semua menggelengkan kepala. Jika Ling Han tidak mengkonsumsi Crimson Demonic Earth sebelumnya, bagaimana dia bisa begitu kuat? Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari mereka ketika mereka memakan Crimson Demonic Earth. Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa meskipun mayoritas orang luar sangat biasa, ada juga beberapa keajaiban yang luar biasa, kata salah satu dari mereka perlahan, sama seperti bagaimana kita jelas lebih kuat melawan orang lain dari tingkat kultivasi yang sama. Ini bernama tingkat raja. Tingkat raja, yang lain mendengar ini, dan semua tampak sedikit bangga. Ini adalah nama yang bagus, yang membuat mereka sangat puas. Tapi di atas tingkat raja, ada 2 tingkat lagi. Orang dari sebelumnya melanjutkan. Apa? Yang lain tercengang melihat ini. Mereka sebenarnya bukan anak ajaib dari kelas tertinggi? Chapter 2419. Perubahan sikap. Murid-murid Raja Biru Utara ini semuanya sangat arogan, dan berpikir bahwa bakat mereka adalah yang terbaik. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan perhatian dari Blue North King? Dan sekarang mereka diberitahu bahwa ada keajaiban lain yang lebih kuat yang 2 tingkat lebih tinggi dari mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima itu? Pria dari sebelumnya melanjutkan, tingkat kaisar lebih tinggi dari tingkat raja, dan tingkat raja lebih tinggi dari tingkat kaisar. Tingkat raja tidak terkalahkan melawan rekan-rekan mereka dengan tingkat kultivasi yang sama di luar, dan tingkat kaisar masih bisa tak terkalahkan dengan celah tingkat kecil. Adapun tingkatan raja mereka tidak akan terkalahkan bahkan dengan celah 2 tingkat kecil. Semua orang terpana tanpa berkata-kata. Mereka mengenal diri mereka dengan baik. Sebelum maju ke Ascending Origin Tier, mereka hanya bisa tak terkalahkan melawan rekan-rekan mereka. Sekarang setelah mereka mengetahui bahwa ada beberapa yang benar-benar tak terkalahkan dengan celah 2 tingkat kecil, mereka tidak dapat menerimanya. Perasaan superioritas yang telah mereka pertahankan untuk waktu yang lama langsung runtuh. Jadi, ternyata, memang ada orang aneh seperti itu di dunia ini. Sementara itu, Hun Yu mengejek, kalian benar-benar katak di dasar sumur. Tingkat raja bukan yang terkuat. Di atas tingkat raja, masih ada bintang raja, dan ada 2 tingkat lagi di atas bintang raja itu sendiri. Namun, level yang lebih tinggi dari Monarch Star tidak memiliki nama khusus, dan hanya memiliki standar pengukuran indeks evolusi, yaitu masing-masing 11 dan 12. Indeks evolusi Ling Han telah mencapai 11, tetapi 12 sangat sulit untuk dibayangkan. Mendengar kata-kata Hun Yu, semua orang bahkan lebih bingung, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ling Han masih dengan berani terus maju. Dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dan seni tubuhnya sangat menakutkan. Dia bisa menghancurkan musuh dengan satu pukulan. Ini benar-benar tindakan Raja Surgawi, dan juga menyebabkan semua orang menjadi terganggu. Mereka berpikir bahwa Ling Han sebenarnya adalah Raja Surgawi yang dengan sengaja menyamar sebagai tingkat asal Ascending.
Hanya dalam waktu lebih dari selusin napas, Ling Han telah menyerbu ke sisi gunung. Melihat dari sudut ini, pohon surgawi itu jauh lebih jelas. Dia mencoba mendaki gunung. Seketika, tekanan menakutkan menyerangnya, yang membuatnya merasa sangat berat. Dia seperti batu yang telah dilempar ke laut, dan hanya bisa tenggelam ke bawah. Hanya ini untuk mempersulitnya. Ling Han berteriak, dan cahaya tak terbatas keluar dari tubuhnya, dan langsung menahan tekanan saat dia naik ke atas menuju puncak. Shen Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dipenuhi dengan kesedihan dan kekaguman. Memang, kita tidak bisa dibandingkan dengan dia, karena dia telah sepenuhnya mengembangkan harta karun tubuh manusia. Harta karun tubuh manusia, semua orang bertanya, dan bahkan permaisuri dan yang lainnya menoleh untuk melihatnya. Setiap orang adalah wilayah kecil mereka sendiri, berisi kekuatan besar, dan setara dengan harta karun. Jika seseorang benar-benar bisa melepaskan kekuatannya, kecakapan bertarungnya akan menjadi yang tertinggi. Shen Hao berkata dengan sungguh-sungguh, inilah yang dikatakan guru. Semua orang tampak serius melihat ini. Karena inilah yang dikatakan Raja Biru Utara, itu pasti kebenaran tertinggi. Permaisuri dan yang lainnya mengangguk juga. Sebenarnya, Wali pernah mengatakan hal serupa, tapi itu terlalu dalam, sesuatu seperti jika kualitas seseorang diturunkan bahkan 1 gram, mereka bisa melepaskan kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan sebuah planet. Itu tidak dapat dipahami sama sekali, tetapi makna dasarnya sama. Setiap orang adalah harta karun itu sendiri. Mereka semua telah dipelihara oleh langit dan bumi, dan memiliki kekuatan langit dan bumi. Selama kekuatan ini dapat diekstraksi, kecakapan pertempuran mereka akan sangat menakutkan. Di tengah seruan mereka yang tercengang, Ling Han telah naik ke tempat pohon surgawi berada. Karena dia bukan Raja Surgawi, pohon surgawi tidak melarikan diri. Sepertinya ini adalah tatanan alam. Jika orang yang membutuhkan Celestial Seed bisa datang ke sini dengan kekuatannya sendiri, peluang besar itu akan mudah diraih. Ling Han tidak memetik buahnya secara langsung. Dia hanya memperhatikan beberapa buah surgawi itu dan mengamatinya. Mereka belum matang, dan memetiknya sekarang akan terlalu sia-sia. Tetapi bahkan pada jarak yang begitu pendek, dia tidak dapat membedakan dengan jelas pola urat pada buah-buahan, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menyembunyikannya. Ling Han melambaikan tangan pada permaisuri dan yang lainnya, menyuruh mereka untuk datang juga. Jika tidak, jika dia terus memetik buahnya, itu akan digunakan untuk dirinya sendiri atau dibuat menjadi pil Raja Surgawi. Namun, jika seseorang menggunakan Celestial King Pill, tingkat kultivasi mereka akan selamanya terbatas pada First Heaven Celestial King Tier. Itu secara alami tidak bisa dilakukan. Permaisuri dan yang lainnya mulai menerobos, kekuatan mereka juga sangat kuat, tetapi indeks vitalitas mereka hanya sekitar 4.500, dan jelas tidak bisa dibandingkan dengan Ling Han. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mencapai sekitar titik 1.500 meter. Penyihir Maiden Row bahkan lebih lemah, dia hanya seorang raja tingkat, dan sudah babak belur dan kelelahan bahkan sebelum dia mencapai titik 1.500 meter. Mereka masing-masing mengeluarkan beberapa Crimson Demonic Earth yang mereka konsumsi, dan ketika kecakapan pertempuran mereka telah sangat ditingkatkan, mereka terus maju. Shen Hao dan yang lainnya bisa melihat ini dengan jelas. Pada saat ini, mereka benar-benar yakin. Permaisuri dan yang lainnya telah menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menerobos ke titik awal itu, dan bahkan telah melampaui mereka ketika mereka telah mengkonsumsi bumi iblis merah. Dengan perbandingan sederhana ini, kesenjangan dalam kekuatan mereka sangat terlihat. Tidak seperti Ling Han, yang telah lama ditempa oleh kekuatan langit dan bumi, dan yang mengkonsumsi Crimson Demonic Earth sama sekali tidak berpengaruh. Kekuatan permaisuri dan yang lainnya memperoleh dorongan yang mencengangkan. Untuk bintang raja, indeks vitalitas mereka akan melonjak ke 4.800. Dan untuk tingkat raja, indeks vitalitas juga bisa melonjak ke 4.700, memungkinkan mereka untuk menyingkirkan semua penghalang. Mereka praktis tak terhentikan. Tetapi semakin dekat mereka ke sisi tebing, semakin kuat musuh mereka, yang membuat kemajuan mereka semakin sulit.
Syukurlah, ketiga wanita itu bekerja sama, dan masih berhasil berjuang sampai ke kaki tebing. Ada desas-desus bahwa semakin dekat dengan jantung jalan surgawi, semakin sempurna benih surgawi itu. Kemudian, jelas bahwa tingkat kesulitan untuk mendapatkannya akan semakin tinggi. Ling Han menggelengkan kepalanya secara internal, sepertinya Bewitching Maiden Row hanya sebatas ini. Dia telah mengerahkan upaya penuhnya hanya untuk mendapatkan benih surgawi yang lengkap di sini. Jika hanya ada sedikit peningkatan kesulitan, dia pasti tidak akan bisa lulus. Benar saja, ketiga wanita itu mulai mendaki gunung. Sihir Maiden Row telah berhasil mendaki ke puncak, tapi dia terengah-engah sangat berat, seolah-olah dia akan pingsan setiap saat. Kita harus berlatih lebih banyak di sini. Saya pikir pohon surgawi yang lebih kuat juga akan sulit untuk didekati, dan itu akan lebih sulit dari ini di masa depan, kata Ling Han. Permaisuri dan Hunyu keduanya mengangguk. Kemudian, mereka akan mengambil Celestial Seed, tetapi pasti tidak akan menggunakannya untuk menerobos dengan segera. Bagaimanapun, ini hanyalah benih surgawi yang lengkap, tetapi bukan yang sempurna. Sihir Maiden Row meringis, fakta bahwa dia berhasil menjadi raja tingkat itu sendiri sudah melampaui potensi dan batasnya sendiri, dan dia harus membuat terobosan lain sekarang. Itu benar-benar terlalu sulit baginya. Mereka mengamati pohon surgawi dari jarak dekat, dan hanya turun ke lembah setelah waktu yang sangat lama. Jika buah-buahan surgawi sudah matang, akan ada tanda-tanda kemajuan yang sangat jelas. Intensitas aroma buah akan meningkat lebih dari 100 kali lipat. Ketika Ling Han dan kelompoknya kembali, Shen Hao dan yang lainnya semua tampak demam. Dalam pikiran mereka, sama sekali tidak ada yang bisa memetik buah surgawi. Dengan demikian, mereka hanya menaruh harapan bahwa mereka akan disukai oleh langit dan bumi, dan buah-buahan akan jatuh setelah matang, dan akan ada satu yang kebetulan berguling ke kaki mereka. Tetapi peluang untuk kemungkinan semacam ini secara alami hampir nol. Tapi sekarang, seseorang benar-benar bisa memetik benih surgawi yang lengkap. Meskipun menyerap benih surgawi yang tidak lengkap, dan terus-menerus menyatukan dan memeliharanya, mereka pada akhirnya akan tetap mendapatkan yang lengkap. Dibandingkan dengan benih surgawi yang lengkap secara alami, setidaknya ada celah 3 kali kekuatan pertempuran antara Raja Surgawi yang menerobos dengan metode yang berbeda ini. Oleh karena itu, mereka semua bergegas menuju Ling Han dan kelompoknya. Kakak Ling kan, ada total 5 buah surgawi di sana, namun hanya ada 4 dari Anda. Mengapa Anda tidak menjual yang terakhir kepada saya? Sebutkan saja harga Anda. Tidak, jual padaku. Aku jamin tawaranku akan berlipat ganda dari orang lain. Penawaran saya akan 2 kali lebih tinggi. Punyaku 5 kali. Saya menawarkan 10 kali. Mereka mengacak-acak diri mereka sendiri, dan menawarkan kondisi yang bahkan akan menakuti diri mereka sendiri. Namun, jika mereka secara perlahan mengumpulkan benih surgawi yang tidak lengkap sendiri, tidak akan ada harapan penyelesaian tanpa setidaknya beberapa miliar tahun. Jika mereka bisa menjadi Raja Surgawi terlebih dahulu, tidak peduli seberapa tinggi harga yang harus mereka bayar, ketakutan apa yang harus mereka miliki bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan kembali apa yang telah mereka bayar? Chapter 2420 Raja Langit Biru Utara. Ling Han secara alami tidak akan menjanjikan siapapun. Ada sejumlah besar orang di keluarganya yang membutuhkan pil Raja Surgawi. Bahkan jika dia memiliki 100 buah surgawi, itu tidak akan terlalu banyak untuknya. Apalagi jika sekarang hanya ada 1 buah ekstra. Melihat bagaimana Ling Han tidak mau menyetujui tawaran mereka, mata semua orang menunjukkan kebencian, tetapi tidak ada yang berani menunjukkan kebencian mereka. Kesenjangan dalam kekuatan terlalu lebar. Namun, beberapa dari mereka sudah pergi. Mereka akan mencari Blue North King dan mengajukan keluhan mereka. Mengapa benih surgawi yang terbentuk di wilayah mereka sendiri harus diperoleh oleh orang luar? Mereka akan meminta bantuan Raja Surgawi, memaksa Ling Han dan kelompoknya untuk memetik buah yang matang, dan kemudian menyerahkannya kepada mereka.
Itu bahkan lebih baik. Shen Hao menghela nafas. Saudara Ling, kalian terlalu mencolok. Ini hanya menciptakan masalah bagi dirimu sendiri. Apa itu? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Kalian telah membuktikan bahwa kalian memiliki kekuatan untuk memetik buah surgawi, dan tidak peduli seberapa kuat kalian, tidak mungkin kalian bisa menandingi Raja Surgawi. Shen Hao menggelengkan kepalanya. Para saudari junior dan saudara junior saya itu pasti akan meminta Tuan Guru untuk keluar. Pada saat itu, kalian hanya akan membuka jalan bagi orang lain, dan bahkan mungkin dalam bahaya yang mengancam jiwa. Ling Han terkejut. Mengapa Shen Hao ini terus menyukai orang luar daripada dirinya sendiri? Kepribadian seperti itu sangat sulit didapat. Saudara Shen, Anda benar-benar orang yang sangat aneh, katanya sambil tertawa. Shen Hao juga tersenyum. Saya terlahir seperti ini, tidak ada yang bisa saya ubah. Ling Han mengangguk. Namun, Anda tidak perlu khawatir tentang kami, Saudara Shen, karena kita telah datang ke jalan surgawi. Kita secara alami mempersiapkan diri kita sendiri. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang seni tubuhnya yang menakutkan, dia juga tidak menggunakan beberapa bintang asal langit dan bumi itu. Tidak ada yang lebih baik dari itu sebagai taktik intimidasi untuk Raja Surgawi tingkat bawah. Shen Hao secara alami tidak akan mempercayainya. Kesenjangan antara Ascending Origin Tier dan Celestial King Tier jauh, terlalu besar. Sama sekali tidak ada orang yang bisa menembus celah ini sama sekali. Namun, karena Ling Han begitu ngotot, Shen Hao tidak mau repot-repot membujuknya lebih jauh. Ini juga merupakan bagian dari kepribadiannya. Ling Han dan kelompoknya duduk dengan tenang, menyerap aroma buah dari pohon surgawi sementara mereka memelihara benih surgawi dalam pikiran mereka. Hari demi hari berlalu, dan orang lain akhirnya tiba di lembah. Ini adalah orang luar. Mereka telah memasuki Blue North City di lain waktu, tapi masih tahu tentang keberadaan Crimson Demonic Earth dan Celestial City yang lengkap. Oleh karena itu, mereka juga datang ke sini, berharap untuk menguji keberuntungan mereka. Jika mereka benar-benar berhasil mendapatkan benih surgawi yang lengkap, itu akan mencapai langit dalam satu ikatan. Grandmaster Ling. Salam, Grandmaster Ling. Salam, Grandmaster Ling. Ketika mereka menemukan Ling Han, semua orang buru-buru mendekat untuk memberi hormat. Dia adalah Grandmaster Bintang 5, seseorang yang bahkan lebih hebat dari Raja Surgawi tingkat bawah. Siapa yang berani tidak sopan? Baru sekarang Shen Hao menemukan identitas Ling Han. Kesadaran menyadarkannya, tidak heran Ling Han memiliki kepercayaan diri yang luar biasa, dan bahkan tidak takut pada Raja Surgawi. Ternyata, dia adalah elit hebat yang bisa meramu pil alkimia tingkat Raja Surgawi. Dengan identitas ini, bahkan Raja Utara Biru memang harus memberinya wajah, kecuali Raja Utara Biru dapat menjamin bahwa dia dapat mencegah berita apapun bocor setelah menangkap Ling Han. Kalau tidak, pasti akan ada Raja Surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang akan menyerang wilayahnya. Alkemis hebat semacam ini benar-benar terlalu berguna. Semakin banyak orang datang ke lembah, sebagian besar mereka adalah tingkatan raja dan tingkatan kaisar. Ordinary Ascending Origin Tie masih berjuang di Jembatan Pelangi. Jika mereka berhasil menyeberangi jembatan dalam 1 atau 2 bulan, itu sudah sangat mengesankan. Oleh karena itu, dengan kekuatan mereka, ditambah dengan bantuan dari Crimson Demonic Earth, Shen Hao dan kelompoknya juga tidak dapat menghentikan mereka, dan hanya dapat mengizinkan mereka masuk. Untungnya, itu hanya beberapa ratus orang, dan tidak akan berdampak terlalu banyak. Banyak orang tidak percaya betapa sulitnya melintasi lembah ini, dan bersikeras untuk menyeberangi lembah itu. Pada akhirnya, mereka secara alami menyebabkan banyak masalah bagi diri mereka sendiri. Bahkan ada yang hampir mati. Dengan lebih banyak orang yang menderita kerugian, semua orang secara alami belajar pelajaran mereka. Namun, akan selalu ada pendatang baru yang berpikir tinggi tentang diri mereka sendiri, dan bertekad untuk menguji diri mereka sendiri. Ling Han duduk dengan tenang, meskipun dia hanya bisa menyerap aroma buah sekarang, dan ada sepotong celestial seed yang terkandung di dalamnya. Pada dasarnya, sebenarnya tidak ada banyak perbedaan dibandingkan dengan celestial seed yang lengkap. Oleh karena itu, dia mempelajari benih surgawi dalam pikirannya.
Saat Greatest Eternity Everlasting Physique disalurkan, dia memaksakan efek percepatan waktu pada dirinya sendiri. Benih surgawi lengkap yang digabungkan dengan pembudidaya akan dapat tumbuh menjadi pohon surgawi, dan ini akan menjadi raja surgawi surga pertama. Dan ketika pohon surgawi mekar bunga dan berbuah, benih akan tumbuh lagi, dan itu akan menjadi pohon surgawi surga kedua. Proses ini berulang 9 kali, dan itu akan menjadi raja surgawi surga ke-9. Setiap kali benih surgawi tumbuh, menghasilkan buah, dan menumbuhkan benih sekali lagi akan menjadi transformasi peraturan, maju ke arah kekuatan yang lebih besar. Sekarang, Ling Han sudah memenuhi syarat untuk menyentuh ambang Celestial King Tier. Karena itu, ia mempelajari pecahan benih surgawi, dan berusaha memahami benih surgawi dan dao tingkat raja surgawi pada tingkat yang lebih dasar. Sayangnya, Celestial Seed di dalam tubuhnya saat ini terlalu lengkap, jadi informasi yang dia peroleh sebenarnya hanyalah potongan-potongan, dan dia tidak bisa mengeluarkan banyak hal. Tanpa diduga, Raja Biru Utara tidak muncul selama ini. Tidak diketahui apakah dia terlalu sibuk untuk muncul, atau tidak dapat diganggu untuk menekan beberapa Ascending Origin Tie, atau apakah ini belum waktunya, dan dia akan menunggu sampai buah-buahan dari pohon Celestial matang sepenuhnya sebelum muncul untuk memaksa Ling Han untuk memetik buah dan menyerahkannya. Dalam sekejap mata, 7 tahun telah berlalu. Pada titik waktu tertentu pada hari ini, aroma buah tercium. Namun sepertinya buah-buahan surgawi ini berada tepat di bawah hidung mereka dengan betapa kuatnya aroma itu. Buah surgawi telah matang. Seketika, mata semua orang menjadi merah. Ini adalah benih surgawi yang lengkap secara alami. Jika mereka menggunakan ini untuk menjadi raja surgawi, kekuatan pertempuran mereka setidaknya 3 kali lebih kuat dari raja surgawi lainnya. 3 kali. Namun meskipun mereka hanya berjarak 3000 meter dari lembah, jarak yang begitu pendek tampak seperti jurang, dan sama sekali tidak mungkin untuk menyeberangi jurang ini sama sekali. Mereka hanya bisa meregangkan leher mereka, dan berharap buah akan jatuh, dan kemudian berguling-guling dengan embusan angin. Weng, tepat pada saat ini, tekanan yang menakutkan menyebar, dan seseorang perlahan berjalan keluar dari kabut. Ini terlalu menakjubkan. Dengan kabut yang mengunci di lembah, seseorang benar-benar berhasil berjalan, menguasai. Shen Hao dan yang lainnya semua berlutut, memberi hormat kepada orang yang sedang berjalan ini. Ini adalah Raja Biru Utara. Tidak heran, hanya Raja Surgawi yang bisa mengabaikan penyegelan kabut di lembah. Ling Han juga melihat ke atas, dan melihat bahwa Raja Surgawi ini tampaknya baru berusia 20-an. Dia tampan dan rapi, memiliki semangat muda yang bersemangat, dan orang lain akan kagum padanya. Blue North King diselimuti cahaya cemerlang, tapi itu hanya terbatas pada satu warna. Ini dengan sangat jelas memberitahu masa bahwa dia adalah Raja Surgawi surga pertama. Sekarang Raja Surgawi telah muncul, udara harum berkibar di udara, menandakan bahwa Raja Surgawi telah mendapatkan kasih sayang dari langit dan bumi, yang tidak seperti tingkat yang mulia surgawi. Saat yang mulia surgawi muncul, mereka akan disambar petir, dan jika mereka berani bergerak, mereka akan menjadi sasaran lebih lanjut oleh langit dan bumi. Bukan tidak mungkin mereka bahkan akan dibunuh. Wanita berpakaian merah dan yang lainnya membuntuti di belakang Blue North King, mengikutinya secara membabi buta dengan sangat hormat. Orang luar juga memberi hormat. Meskipun beberapa dari mereka memiliki surga kedua, surga ketiga, atau bahkan Raja Surgawi yang lebih kuat dalam kekuatan yang mendukung mereka, di tempat dan waktu ini, mereka harus mengungkapkan rasa hormat. Blue North King mengangkat kepalanya sedikit. Dia terbiasa dengan pemujaan semua orang, jadi tentu saja tidak akan peduli dengan rasa hormat semacam ini. Dengan mengalihkan pandangannya, dia melihat ke arah Ling Han dan kelompoknya. Itu sangat sederhana. Di seluruh area, hanya mereka berempat yang belum berlutut. Mereka menonjol terlalu tiba-tiba. "Saya mendengar bahwa Anda adalah Grandmaster Bintang 5, tanya Blue North King, nadanya masih cukup sopan. Ling Han mengangguk. "Betul sekali.
Seorang alkemis bintang 5 yang hebat sama sekali tidak perlu menundukkan kepala mereka di depan Raja Surgawi tingkat yang lebih rendah. Apalagi ketika kecakapan pertempuran Ling Han sendiri tidak jauh lebih lemah daripada Raja Surgawi surga pertama, dan dikombinasikan dengannya. Pertahanan yang menakutkan, tidak pasti siapa yang akan menjadi pemenang terakhir bahkan jika mereka benar-benar menyerang. Raja Biru Utara tersenyum. Apakah kamu tertarik untuk tinggal untuk membantuku? Bersambung ke chapter 2421. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.